Yuda mendekati Haris yang saat ini terduduk sambil menunjuk mereka disertai raut wajah murkanya yang pucat. Sudah dapat dipastikan itu bukanlah Haris. "Keluar dari tubuh teman saya," perintah Yuda ketika menyadari apa yang terjadi. "Kalian harus membayar atas semua perbuatan kalian yang mengusik kami." "Kami sama sekali tidak melakukan perbuatan yang mengusik kalian di sini." "Kalian membuang persembahan kami. Kalian berbicara seenaknya di tempat kami. Kalian mengusik ketenangan kami." Tangis Devanus semakin pecah saat melihat bayangan Ajun berdiri di belakang Bagas yang sedang menangis. Ajun tersenyum manis, setelah itu bayangannya hilang begitu saja. Rido, Wisnu, Yuda, Rizky, dan Dava juga melihat Ajun. Mereka ikut tersenyum kala bayangan Ajun melambai pada mereka dengan senyum indahnya. "Selamat jalan kawan." Sekarang 2 hari mereka sudah pergi, menyisakan luka yang mendalam di hati kerabat yang mereka tinggalkan tidak menunggu mereka untuk pulang. Pulang seorang diri tanpa salam perpisahan yang pantas. Untukmu Aditya Arjun Pranata, tidurlah dengan tenang. Kepergian yang menyisakan nama akan menjadi sebuah cerita yang kami kenang bersama. Saat ini mereka semua hanya termenung memikirkan nasib mereka ke depannya bagaimana. Terus berjalan tanpa tahu arah dengan membawa 2 mayat merupakan hal yang sangat berat untuk dilalui. Yuda melirik jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 17:50. Sudah sore ternyata. "Ini mau gimana kita?" tanya Yuda pada yang lain, namun yang didapat hanya gelengan dan raut wajah yang lesu. "Kita terus saja. Mana tahu nanti nembus ke pedesaan. Kita berangkat sekarang." Mereka bangkit dari duduk dan bersiap untuk berjalan kembali. Haris membantu Devano untuk menaikkan Ajun ke gendongannya. Yang bertugas mengangkat Sean juga siap di posisinya masing-masing. Wisnu memperhatikan jalan di depannya. Terlihat seperti tidak berujung, namun mereka akan coba untuk melaluinya dan keluar dari sini. Sebelum berangkat, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Instruksi Wisnu diikuti oleh seluruh temannya, menundukkan kepala merapalkan doa di dalam hati dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mereka pasrahkan itu semua kepada Tuhan. Doa selesai. Mereka kembali mengangkat kepala, menarik nafas dalam untuk sekedar menghilangkan rasa gugup di hati masing-masing. Baru saja ingin melangkah, tiba-tiba dari belakang mereka dikejutkan dengan kondisi Bagas yang kembali terduduk sambil memegang kakinya. Bagas terus meringis sambil memegangi kakinya yang entah kenapa terasa sangat perih dan panas. "Kenapa, Gas?" tanya Dava yang panik sambil menyamakan posisinya dengan Bagas. Perih." Dava menaikkan sedikit celana yang dipakai Bagas untuk melihat kondisi kaki kirinya. Mereka semua terkejut ketika melihat kondisi kaki Bagas terdapat luka bakar yang hampir memenuhi atas mata kakinya hingga lutut. Dari mana asalnya itu? Mereka sama sekali tidak tahu. "Bagas, kok bisa begini?" Bagi Haris yang ngeri melihat kondisi kaki Bagas. Bagas menggeleng tidak tahu sambil menahan rasa perih dan panas di kakinya. "Gue gak tahu, perih banget. Cobaan apa lagi ini, ya Allah?" ujar Jefran yang sedang frustasi dengan keadaan sekarang ini. Sedetik kemudian Rizky memukul lengan Jefran. "Lo Kristen bego." "Oh iya, lupa. Gelo siang.
Ucap Bagas di sela-sela ringikannya. Devano menatap datar mereka bertiga. Sempet-sempetnya ya lo bertiga. Mereka tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Memberikan pertolongan tapi tidak tahu harus melakukan apa. Mencari bantuan tapi tidak tahu harus kemana. Dava mengipasi kaki Bagas menggunakan daun berukuran lebar yang diambilnya dari salah satu pohon. Gas, jangan meninggoy dulu ya, ucapnya sambil memandang wajah Bagas yang pucat karena menahan panas dan perih di kakinya. Spontan Wisnu yang juga turut mengipasi kaki Bagas langsung memukul lengan Dava. Mulut lo, Dav. Bagas sebenarnya ingin ikut menabok Dava, tapi rasa perih di kakinya terus menjalar hingga ke seluruh tubuh hingga membuatnya sulit untuk bergerak. Lo tadi ada ngambil sesuatu nggak pas jalan? Tanya Yuda. Bagas menggeleng sebagai jawaban. Memang tadi mereka sempat beberapa kali mendapat beberapa benda seperti rokok, kain panjang hingga sesajen. Namun mereka sama sekali tidak menyentuh benda-benda itu karena tahu ujungnya akan seperti apa kalau sampai mereka mengambil benda seperti itu di gunung ini. Kalian terus mengganggu ketenangan kami. Teriak Haris tiba-tiba. Sontak saja mereka semua kaget ketika mendengar teriakan Haris yang tiba-tiba terdengar sangat menyeramkan. Yuda mendekati Haris yang saat ini terduduk sambil menunjuk mereka disertai raut wajah murkanya yang pucat. Sudah dapat dipastikan itu bukanlah Haris. Keluar dari tubuh teman saya, perintah Yuda ketika menyadari apa yang terjadi. Kalian harus membayar atas semua perbuatan kalian yang mengusik kami. Kami sama sekali tidak melakukan perbuatan yang mengusik kalian di sini. Kalian membuang persembahan kami. Kalian berbicara seenaknya di tempat kami. Kalian mengusik ketenangan kami. Mereka semua sontak terkejut ketika makhluk yang merasuki Haris mengatakan hal itu. Mereka sungguh tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak disukai penghuni sini. Tapi jika masalah persembahan, bukankah mereka sudah cukup diberi hukuman atas itu dengan meninggalnya Sean dan Ajun? Kami sungguh tidak bermaksud untuk mengusik kalian. Kami mohon maaf. Sekarang pergi dari tubuh teman saya. Kalian... Haris tiba-tiba berteriak kencang ketika Yuda menyentuh kepalanya sambil membaca beberapa doa dibantu oleh yang lain untuk membaca doa yang dapat mengusir makhluk yang merasuki Haris. Rizky langsung memberi sebotol air minum yang isinya sudah hampir habis kepada Haris ketika pemuda itu sudah mulai sadar. Mereka benar-benar tidak bisa dibuat tenang dengan keadaan Bagas yang seperti itu. Bagaimana bisa mereka melanjutkan perjalanan? Dava semakin memperkuat kipasannya karena Bagas tak henti-hentinya meringis, bahkan matanya sudah merah dengan keringat yang memenuhi dahinya. Perih banget. Bagas meremas tangan Dava dengan kuat untuk melampiaskan kekesalannya dan rasa perih di kakinya. Dava tidak masalah ketika tangannya diremas Bagas dengan sangat kuat. Ia khawatir saat ini tangan yang satu lagi tak berhenti mengipasi kaki Bagas dibantu oleh Wisnu dan Rido. Luka bakar di kaki Bagas memerah dengan sedikit kehitaman ditambah nanah dan darah yang sedikit keluar di tengah-tengah lukanya. Salah gue apa sih? Sampai kaki gue jadi korbannya. Rizky memberikan Bagas minum agar sedikit tenang dan mungkin bisa mengurangi rasa perihnya. Namun ucapan Bagas ketika selesai meminum air itu membuat mereka bingung harus bereaksi apa. Gue kebelet pipis anjir. Jefran, Devano, dan Rizky memilih membuang muka ke arah lain untuk menahan tawa setelah mendengar keluhan Bagas. Dava yang tadi sudah menangis langsung tertawa receh. Coba bayangin, orang yang udah nangis tiba-tiba langsung ketawa. Rido, Aiden, dan Yuda datar-datar aja, padahal di hati udah greget pengen ngakak sambil guling-guling. Si Wisnu cuma gelengin kepala dan Haris masih lemes. Nambah kerjaan aja si Arifin. Celetuk Aiden yang bingung bagaimana cara membantu Bagas yang ingin buang air kecil ketika kondisi kakinya separah ini. Bapak gue jangan dibawa-bawa deh ya. Di tengah-tengah menahan rasa perih dan ingin buang air, Bagas masih bisa protes ketika nama bapaknya dibawa-bawa. Rido mencoba menggaruk betis atas Bagas guna mengurangi rasa sesaknya. Gue pernah baca kalau cara ini bisa ngebantu kita sekarang. Perih banget ini ya Allah.
Rasa perih yang semakin bertambah membuat bagian tubuh Bagas yang lain juga terasa sakit. Mereka yang mendengar ringikan Bagas semakin bingung harus berbuat apa selain berdoa dan ikut mengipasi kaki Bagas. Bagas minta maaf kalau selama ini banyak dosa ya Allah. Bagas sudah menangis, di kepalanya sudah terlintas hal tidak-tidak yang akan menimpanya. Gas, jangan gini dong, gue takut. Lirih Dava dengan wajah khawatir, pikiran mereka sudah melayang kemana-mana. Mereka takut Bagas turut menyusul Ajun yang baru saja pergi tadi siang. Mereka semakin kalut ketika Bagas terus merintih kesakitan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Tangan Dava bahkan sudah gemetar ketika mengipasi kaki Bagas saking khawatirnya. Tangannya yang tadi diremas Bagas sebagai pelampiasan atas rasa sakitnya tidak terasa sama sekali. Rasa khawatir mendominasi dirinya. Haris masih sedikit lemas akibat kerasukan tadi. Kini ia hanya menatap sendu ke arah Bagas. Ingin mengurangi rasa sakitnya tapi tidak tahu harus berbuat apa. Bagas merasa kakinya seperti dibakar api yang merah menyala. Rasa panas dan perih menjadi satu, seakan bersemangat untuk menggerogoti daging hingga tak bersisa. Bahkan angin dari kipasan Dava, Wisnu dan Rido tidak terasa sama sekali di kakinya. Jeffran sudah tidak tahu harus melakukan apa sekarang ini. Sejak tadi ia berharap ada bantuan seperti rombongan pendaki lain yang lewat. Namun itu semua pupus seketika saat ia menyadari bahwa mereka saja sedang tersesat dan sudah jauh dari jalur yang sebenarnya. Langit sudah semakin gelap karena sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Sejak tadi pagi matahari sama sekali tidak terlihat akibat kabut dan mendung yang tak kunjung hilang. Jika dibiarkan seperti ini, Bagas bisa meninggalkan mereka. Kita mencari aja gimana buat nyari bantuan. Lo nyari bantuan kemana? Emang lo tahu sekarang ini posisi kita di mana? Tapi kalau gini terus kapan kita keluarnya? Bagas sekarang. Emang lo yakin dengan mencar bakal dapat bantuan, ah? Mikir dong. Kalau kita mencar, belum tentu kita bakal dapat bantuan. Bisa aja kelompok yang satu lagi malah makin nyasar dan buruknya lagi mati. Mikir. Dipakai tuh otak. Lo yang harusnya mikir, bajingan. Lo mau kita kehilangan lagi, ya? Gue udah cukup sakit kehilangan Sean. Gue gak mau lagi kehilangan. Devano tersenyum getir, tangannya menunjuk mayat Ajun yang kembali diletakkan di dekat pohon. Lo pikir lo doang yang sakit karena Sean mati? Hah? Lo pikir gue gak sakit si Ajun mati? Lo pikir kita gak sakit kehilangan mereka berdua? Mikir Rizky, mikir. Iya tak, lo berdua diem. Potong Rido dengan sangat dingin, wajahnya sudah memerah karena terlampau kesal mendengar perdebatan Rizky dan Devano. Gak ada otak. Bukannya mikir gimana caranya biar Bagas gak kesakitan, malah ribut kalian, bangsat. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan keluar begitu saja karena sama-sama dikuasai oleh emosi di dalam diri masing-masing. Yang lain memilih diam dan fokus terhadap kondisi Bagas yang sudah lemah sekarang. Jika mereka turut membuka mulut, maka masalah akan semakin besar. Jadi biarlah Rido yang mengurus perdebatan Devano dan Rizky itu. Gak ada yang gak sedih sekarang. Jadi lo berdua cukup diem dan pikirin cara yang terbaik buat kita keluar tanpa mencar. Haris hanya melamun sambil bersandar di bawah pohon. Di sebelahnya ada mayat Ajun yang turut disandarkan di pohon itu. Haris terus melamun tanpa menyadari seekor ular seukuran jempol kaki orang dewasa sedang berada di dekat tangan kanannya. Haris meringis dengan pelan ketika merasa sakit di tangan kanannya. Haris langsung memegang tangan kanannya dan berpindah tempat ketika menyadari seekor ular baru saja mematuk tangannya. Haris terus menahan ringisannya sambil memperhatikan luka patukan ular tersebut tanpa ada satupun dari temannya yang tahu. Mereka tidak ada yang menyadari kondisi Haris. Fokus mereka sepenuhnya tertuju pada Bagas yang saat ini sudah tidak sadarkan diri karena tidak sanggup menahan perih yang semakin menyiksa kakinya. Haris, lo kenapa? Tanya Jeffran ketika menyadari Haris yang meringis sambil menyembunyikan tangan kanannya.
Nggak apa-apa. Gue cuma masih lemas saja. Gas, bangun Bagas. Bagas, jangan bikin kita takut. Dava terus menepuki pipi Bagas dengan tangannya yang gemetar hebat. Wisnu mencoba menenangkan Dava dan menghentikan tepukan tangan Dava di pipi Bagas. Lo tenang dulu Dava. Wajah Bagas benar-benar pucat sekarang ini. Keringat tidak berhenti mengalir di pelipisnya. Kondisi kakinya masih sama seperti tadi, bahkan sekarang lukanya semakin memerah dan lebih banyak mengeluarkan darah dan nanah. Nafasnya tersendat-sendat, tubuhnya semakin melemah dan belum sadarkan diri sama sekali. Ya Allah Bagas. Yuda tidak berhenti mengipasi kaki Bagas. Sesekali ia memeriksa nadi di tangan Bagas. Denyutnya sangat lemah. Jefran menggenggam tangannya untuk berdoa. Ia menutup matanya dan menundukkan kepala, mohon dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan Bagas saat ini. Tiba-tiba tubuh Bagas mengalami kejang-kejang yang membuat mereka semakin panik. Dava bahkan sudah menangis keras sambil terus memanggil nama Bagas dan memohon untuk bangun. Bagas, bangun. Kita harus pulang sama-sama. Jangan kayak gini Bagas. Bagas, bangun. Gue bilang bangun. Jefran juga menepuk pipi Bagas, berharap pemuda itu mengakhiri candaannya sekarang juga. Wisnu mematung seketika mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin Bagas pergi, tidak mungkin Bagas meninggal di sini. Rido sudah terduduk dengan lemas, wajahnya sudah dibanjiri air mata. Rido berteriak kencang, kali ini tangisnya semakin menjadi. Dava menyembunyikan kepalanya di antara kedua lututnya yang ditekuk, meredam suara tangisnya sendiri. Membiarkan Alrido menumpahkan semua air matanya di depan semua temannya. Tidak ada yang bisa dicegah dan mencegah. Semua akan berjalan sesuai dengan garis takdirnya. Begitupun dengan kepergian Bagas sekarang ini. Tidak mampu berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menangis dan menahan sesak di dada ketika menyaksikan satu lagi dari mereka pergi begitu saja. Kali ini si pencair suasana lah yang pergi. Ia turut menyusul teman bercandanya yang baru saja pergi tadi siang. Sekarang Bagas akan kembali bercanda dan bercengkrama bersama Ajun dan Sean tanpa bayang-bayang menakutkan gunung ini. Sekali lagi, selamat jalan kawan, ucap mereka semua di dalam hati masing-masing, mengikhlaskan kepergian Bagas yang bahkan tidak diduga sebelumnya. Bahkan saat kondisinya sedang parah tadi, ia masih bisa mengucapkan lelucon ringan yang bisa mengundang tawa teman-temannya. Tapi sekarang, kita biarkan ia beristirahat dan pergi dengan tenang. Biar yang tersisa melanjutkan perjalanan dan kembali ke dekapan keluarganya masing-masing. Bagas Nalendra Arifin, terima kasih untuk perjuangannya. Sekarang kau dapat bercengkrama tanpa khawatir ada bahaya yang mendera. Teruslah menebar tawa walau sudah tidak bersama. Tangisan Dava tidak mereda sama sekali sejak 1 jam yang lalu ketika Bagas menghembuskan nafas terakhirnya. Gue mau balik. Rido mengelus punggung Dava untuk menenangkan pemuda itu. Kita juga mau balik Dava. Kita udah benar-benar jadi tumbal gunung ini. Devano berucap dengan tenang, namun sorot matanya tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Langit sudah terlihat mengeluarkan cahaya jingganya. Kabut yang menyelimuti sejak pagi mulai menghilang. Namun rasa cemas dan sedih yang mereka rasakan tidak ikut pergi bersama sang kabut yang kelam tersebut. Melihat tubuh tak bernyawa 3 orang yang telah merangkap menjadi teman sekaligus sahabat yang telah bersama sejak duduk di bangku sekolah menengah, membuat hati mereka bagai teriris pisau yang sudah diasah selama berhari-hari lamanya. Yuda menghela nafasnya pelan. Mau sampai kapan kita di sini? Kita harus cepat keluar dari sini. Ya, situ tahu jalan keluar dari sini. Rizky memilih untuk mengabaikan Devano. Jika ia membalasnya, maka pertengkaran antara keduanya tidak dapat dihindari lagi seperti tadi. Gini, kita cari aliran sungai terus kita ikuti alurnya aja. Mana tahu nanti bisa sampai ke perkampungan atau bisa jumpa pendaki lain kan? Jelas Rizky dengan tenang, namun Rizky harus kembali menahan emosi setelah mendengar penuturan Devano yang menjengkelkan untuknya.
Ya terus gimana caranya kita bawa mayat mereka ini, bego? Lo kira enak jalan sambil gendong orang? Lo kalau nggak ngasih saran mending diem deh ya. Cih, so paling benar. Devano mendeci tidak suka, lalu memalingkan wajahnya enggan untuk menatap raut kesal Rizky yang membuatnya semakin emosi. Tatapan Devano mengarah pada Haris yang duduk dengan raut lesu, seperti menahan sakit. Lo kenapa? Gak apa-apa. Lo dipatuk ular? Tanya Aidan tiba-tiba. Jangan ada yang disembunyiin. Ya ada malah jadi beban nanti buat yang lain. Iya. Setelah itu tidak ada yang berbicara lagi. Semua diam dan mendengarkan suara angin yang bercampur serangga malam. Jangan pulang. Mereka semua terkejut dan refleks langsung menoleh ke sekitar untuk mencari sumber suaranya. Hati-hati ya. Tidak ada yang membuka suara. Mereka memilih untuk diam dan mencoba untuk mengabaikan suara anak kecil itu. Bulu kuduk mereka meremang seketika ketika angin yang berhembus terasa seperti seseorang yang lewat tepat di hadapan mereka. Udah dong, jangan ganggu lagi. Nanti kita pinjam ya satu orang. Kalimat itu cukup untuk membuat mereka ketakutan setengah mati. Tempat ini benar-benar menjadikan mereka sebagai tumbal. Jangan macam-macam, bentak Rido ketika Devano beranjak dari duduknya ingin kembali menggendong tubuh Ajun dan membawanya pergi. Gue gak bisa di sini terus. Apapun itu, gue mau pergi dari sini. Lo gak mikirin kita? Gue gak peduli. Yuda berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah Devano dengan tangan yang terkepal menahan emosi. Devano, yang mau selamat bukan lo doang. Coba berpikir dewasa. Oh, jadi maksud lo pikiran gue kekanak-kanakan? Lo gak usah sok paling menderita di sini. Bukan lo doang yang mau pulang. Bukan lo doang yang gak mau mati di sini. Lo pikir dengan pergi sendiri bakal selamat? Bahkan lo sendiri yang bilang kalau kita mencar yang ada malah makin susah. Bisa aja makin nyasar dan parahnya mati. Sekarang lo duduk dan tunggu sampai besok pagi baru kita lanjut. Setelah itu Yuda memilih untuk kembali ke posisinya semula berada di samping Wisnu. Yuda tidak bermaksud untuk berkata kasar atau membentak Devano seperti tadi. Namun itu semua di luar kendalinya. Semua ucapan tadi seperti keluar begitu saja tanpa bisa dikontrolnya. Devano mengeram dan langsung meletakkan tubuh Ajun di tempat tadi, memilih duduk dengan hati yang dipenuhi emosi dan takut. Rizky terkekeh pelan. Apatis anjir. Mati baru tahu. Devano sudah kembali bangkit dan ingin menghampiri Rizky, begitupun sebaliknya. Namun Aidan dan Rido langsung menahan mereka berdua. Jangan kayak bocah lo berdua, bentak Wisnu setelah memberi bogeman pada wajah Rizky dan Devano. Devran langsung menahan tubuh Wisnu ketika ia kembali ingin melayangkan pukulannya ke arah Devano. Wisnu menatap nyalang Rizky dan Devano, tangannya sudah terkepal beralih menuju mereka berdua dengan emosi yang sudah meledak. Lo berdua gak punya otak. Mikir dong bangsat. Lo pada udah dewasa, jangan kayak bocah. Setiap ada masalah malah berantem. Rizky dan Devano masih menatap benci satu sama lain. Keduanya bahkan tidak mendengar kemarahan Wisnu sekarang ini. Mending kalian diem, udah maghrib. Kalau masih mau ribut cari tempat lain. Ini bukan ring tinju buat adu jotos. Badan doang yang dikedein tapi pikiran bocah. Sarkas Jefran sambil mematahkan ranting kayu di tangannya. Haris hanya menatap mereka sendu, tidak tahu harus berbuat apa jika keadaan sudah seperti ini. Pertengkaran seperti ini sangat jarang terjadi di circle mereka. Paling hanya pertengkaran biasa yang masih bisa dihadapi dengan candaan. Haris tersenyum getir melihat keadaan pertemanan mereka sekarang. Semua berubah sejak teror gunung ini datang. Habis ini gak ada keributan lagi. Cukup ngomong kalau ada yang perlu. Selebihnya gak usah. Omongan kalian gak ada yang bermutu. Setelah itu semua mereka diam, membiarkan keheningan menyelimuti mereka tanpa ada seorang pun yang berniat untuk mengisi keheningan itu dengan sebuah candaan yang bisa mencairkan suasana. Malam mereka lewati dengan keheningan yang menyeramkan, tidur hanya dengan bersandar pada satu sama lain tanpa alas dan tanpa alat penghangat sedikit pun.
Suara-suara aneh yang sejak tadi terdengar menjadi lagu pengantar tidur yang sangat menjengkelkan untuk didengar. Mereka tidak tidur, hanya sekedar menutup mata untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Namun itu tidak berhasil sama sekali. Keheningan yang mereka ciptakan sejak beberapa jam yang lalu malam menjadi sebuah masalah besar yang mereka dapatkan malam ini. Rizky sejak tadi bergerak gelisah, namun matanya masih dipaksa untuk tertutup. Meski telinganya sejak tadi sudah panas karena mendengar berbagai macam suara yang bersautan memanggil namanya. Rizky menyerah. Ia memilih membuka mata dan membangunkan Dava yang berada di sampingnya. Shh, Dav, kenapa? Lo dengar suaranya nggak? Dari tadi kali Ki. Dari tadi gue dipanggil mulu disuruh ke jurang. Rizky langsung kaget, begitupun yang lainnya. Serius? Tanya Jeffran heboh. Dava hanya mengangguk acuh. Dari tadi nggak ada yang tidur ya? Dava mendeci, suasana hatinya masih cukup buruk. Lo kira situasi kayak gini aman buat tidur? Aman. Tuh si Haris pulas tidurnya. Mereka sontak menoleh ke arah Haris yang tampak menutup mata dengan sangat tenang tanpa gangguan. Jika diperhatikan lagi, tubuhnya terlihat pucat dan semakin membiru, membuat mereka yakin kalau Haris tidak baik-baik saja. Kalian yakin si Haris baik-baik aja? Tanya Dava, pandangannya masih tetap mengarah ke arah Haris. Gue yakin dia dipatuk ular, kata Aiden dengan santai. Rido langsung memukul lengan Aiden geram. Mulut lo jahanam. Jam berapa sekarang? Wisnu melirik arloji di tangannya. Jarum arlojinya sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jam 1? Kenapa? Jeffran, coba bangunin Haris. Jeffran mengangguk dan mulai menggoyangkan tubuh Haris untuk membangunkan pemuda itu. Namun tidak ada respon yang didapat, membuat Jeffran semakin gencar menggoyangkan tubuh Haris. Haris, bangun bentar. Tidak ada sautan. Jeffran menoleh ke arah teman-temannya yang lain memberi kode untuk membantu. Haris, bangun dulu suruh Dava sambil menepuk pipi Haris yang sangat dingin dan pucat. Tidak ada respon yang diberikan Haris. Matanya masih tetap terpejam dengan tenang. Suara ranting kayu yang seperti diinjak seseorang mengalihkan perhatian mereka sejenak. Menoleh ke sana kemari mencari sumber suara, namun yang didapat hanya kegelapan malam yang sedikit diterangi sinar bulan yang redup. Suara ranting yang dipatah itu terdengar bersautan diselingi derap langkah kaki yang bergemuruh, seolah-olah ada rombongan yang berjalan dengan tergesa-gesa di sekitaran mereka. Mereka diam tak bergeming sedikit pun sambil terus mendengarkan suara derap langkah dan ranting patah dengan seksama. Seolah-olah alarm bahaya sudah berbunyi di kepala mereka. Sekarang suara kayu yang dipotong menggunakan sebuah parang juga ikut mengisi keheningan malam yang menyeramkan ini. Mereka saling mendekat dan merapat untuk memberi sedikit keberanian satu sama lain. Namun gagal. Rasa takut terlalu mendominasi mereka saat ini. Yuda melempar sebuah batu berukuran sedang ke arah sebuah pohon yang diduganya menjadi sumber suara menyeramkan itu. Namun tanpa diduga, batu tersebut berbalik ke arahnya. Batu itu berbalik dan mengenai tepat pada keningnya hingga mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Mereka langsung terkejut dengan kejadian yang baru dialami Yuda barusan. Suara anak kecil itu lagi-lagi datang, membuat ketakutan mereka semakin besar. Tubuh mereka bahkan sudah bergetar karena ketakutan, ditambah lagi panik melihat kondisi Yuda dan Haris. Pulang, pulang. Suara derap langkah kaki dan pohon yang ditebang semakin keras memegahkan telinga. Doa sudah mereka lafalkan dalam hati agar suara itu hilang. Tetap memohon perlindungan, jangan berhenti, ujar Wisnu. Mereka mengangguk patuh dan kembali berdoa dalam hati dengan segala permohonan kepada Tuhan. Keadaan semakin mencekam ketika tubuh Jeffran ditarik ke belakang hingga ia terseret beberapa meter dari posisi teman-temannya. Rizky dan Devano langsung mengejar tubuh Jeffran dan menahannya agar tidak kembali terseret. Jeffran sudah berteriak menyebut nama Tuhannya berkali-kali. Kita minta maaf, lirik Dava dengan suara yang bergetar. Aiden dan Wisnu menyusul Rizky dan Devano untuk turut menahan tubuh Jeffran yang masih ditarik menuju jurang. Tubuh Jeffran gemetar ketakutan dengan segala pikiran buruk yang datang kepadanya sekarang. Jeffran berteriak ketika tubuhnya ditarik semakin keras menuju jurang yang gelap dan menyeramkan. Rizky dan yang lain masih berusaha dengan keras menahan tubuh Jeffran agar tidak jatuh ke jurang. Devano yang sudah kesusahan menahan tubuh Jeffran menoleh ke belakang. Bantuin bego, ngapain kalian berdiri di situ?
Dava langsung jatuh terduduk dengan lemas melihat situasi sekarang. Ia yang awalnya ingin berlari dan membantu Jeffran seketika kehilangan tenaga ketika matanya tidak sengaja menangkap luka bekas patukan ular di tangan Haris yang sudah membiru. Dan menyadari bahwa sejak tadi tidak ada deru nafas yang dikeluarkan Haris di hidungnya. Rido yang sempat membeku langsung berlari menghampiri teman-temannya yang lain dan turut menahan tubuh Jeffran yang sudah pasrah dengan keadaan. Yuda terus membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir segala yang mengancam mereka sekarang ini. Matanya masih terpejam, bibirnya terus membaca ayat Al-Quran dengan segala keyakinannya. Nafas mereka terengah-engah. Tanpa menunggu lama mereka langsung memapah tubuh Jeffran untuk menjauh dari tepi jurang dan kembali ke posisi awal di mana Dava berada. Rizky yang emosi langsung menghampiri Dava dan menarik kerah bajunya dengan kuat hingga pemuda itu bangkit dari duduknya. Bukannya bantuin lo malah diam di sini. Dava tidak menjawab, tatapannya tetap kosong dengan wajah lesu yang menyimpan kesedihan. Haris sudah gak ada. Dava langsung tersungkur dan menghantam kerikil yang memenuhi tempat mereka. Devano memeriksa tubuh Haris, darahnya berdesir hebat, tubuhnya terasa seperti dihantam batu besar ketika melihat luka patukan di tangan Haris. Devano memeriksa denyut nadi di leher Haris, namun hasilnya nihil. Tidak ada denyut yang tersisa dari tubuh pemuda itu. Rizky langsung berbalik dan menghampiri tubuh Haris yang sudah tidak bernyawa itu dengan air mata yang mengalir tanpa izin. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk di samping tubuh Haris dengan tangisan yang semakin terdengar menyakitkan. Bodoh! Seharusnya lo bilang kondisi lo, bukan diem aja, Haris. Rizky memukuli kerikil yang menjadi tumpuannya hingga tangannya memerah. Kerikilnya gak salah, jadi berhenti mukulin tangan lo ke situ. Setelah itu Rizky terdiam dan membiarkan Aiden menepuk bahunya seolah menyuruhnya untuk kuat. Sudah berjam-jam sejak kejadian di mana Jeffran ditarik menuju jurang, namun suasananya tidak berubah sama sekali, tetap menakutkan. Rizky sama sekali tidak bisa diganggu. Sejak berjam-jam lalu ia hanya duduk di samping tubuh tak bernyawa milik Haris dan yang lain mulutnya tetap rapat. Dengan wajah datar, Rizky benar-benar emosi setelah salah satu dari mereka kembali menjadi korban. Sejak tadi di dalam kepalanya dipenuhi sumpah serapah yang ditunjukkan untuk temannya yang lain karena terlalu banyak menunda-nunda perjalanan mereka sehingga korban kembali berjatuhan. 2 hari 2 malam dan sudah memakan 4 korban. Bagaimana lagi ke depannya? Berapa banyak lagi korban yang berjatuhan di gunung ini? Tidak ada yang tahu. Kalau dari awal kalian ikutin saran gue buat mencar, kita pasti udah di pos dan balik ke rumah tanpa ada korban lagi. Ucap Rizky dengan datar. Mereka semua mengerutkan kening karena heran. Apa maksud semua itu? Kalian gak ada yang setuju dan bersikap seolah-olah kalian yang paling benar di sini. Dan sekarang lihat, teman kita mati lagi karena kalian terlalu lambat. Tutur Rizky yang menyalahkan teman-temannya. Wisnu menatap emosi ke arah Rizky. Lo nyalain kita di saat saran yang lo kasih sama sekali gak berguna. Emang sejauh ini kalian ada ngasih saran? Ada usaha buat kalian keluar dari sini? Enggak kan? Rizky, lo kira dari kemarin kita gak berusaha buat keluar dari sini? Terus yang dari kemarin kita nyusurin di jalur, kalau gak buat keluar dari sini buat apa? Usaha tai. Kalau benar-benar usaha kita pasti udah keluar dari sini. Bangsat, emang usaha lo apa? Ha? Cuma modal ide yang sama sekali gak bisa dipakai aja belagu lo. Aiden, lo ikut gue? Enggak. Rizky terkejut karena satu-satunya orang yang ia percaya saat ini pun menolak untuk pergi bersamanya. Devano menahan tawa. Ya, gak ada yang ikut. Rizky tidak peduli. Ia beranjak dan berusaha menggendong tubuh Haris, namun itu semua terhenti karena tangannya dicekal oleh Jeffran. Lo pergi sendiri tanpa bawa siapapun. Siapa lo berani larang-larang gue? Wajah kelelahan yang dicampur emosi semakin membuatnya tampak menyeramkan. Jeffran adalah orang yang jarang sekali marah. Ia tidak pernah menghadapi masalah apapun dengan emosi. Jeffran termasuk orang yang tenang namun menghanyutkan. Yuda langsung menghalangi Jeffran yang sudah bangkit dan benar-benar ingin menyeret Rizky ke jurang. Udah, yang mau pergi silakan. Gak usah menye-menye buat pusing, tahu gak?
Rizky benar-benar sudah muak, memilih untuk mengambil tasnya dan pergi dari hadapan teman-temannya. Namun baru ingin berjalan untuk menjauh, Aiden langsung menariknya dengan kencang. Kalau masih mau hidup, mending lo duduk diam di sini. Rizky hanya diam mendengarkan, tidak ada niatan untuk membantah ucapan Aiden karena ia tahu ujung-ujungnya akan kalah jika berdebat dengan Aiden. Kita pergi bareng dan harus pulang bareng. Rizky masih diam dan enggan untuk duduk, membuat Aiden menarik nafas dalam karena sungguh emosinya saat ini sedang berada di ujung tanduk. Akhirnya Rizky menurut dan duduk dengan gerakan kasar dan wajah yang masam. Yang lain hanya memandangnya sebentar tanpa berniat untuk menenangkan Rizky, karena sungguh emosi mereka sedang tidak stabil sekarang ini. Ditambah kurang tidur dan kelelahan membuat mereka mudah sekali disulut emosi. Apalagi Devano, orang yang selalu mengandalkan otot daripada otak itu, selalu bertindak tanpa berpikir panjang ke depannya akan seperti apa. Setelah itu semuanya kembali diam. Ingin memulai obrolan pun terasa canggung karena beberapa keributan yang sebelumnya mereka ciptakan membuat suasana terasa tidak enak untuk berbicara satu sama lain. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Rasa lelah mulai mereka rasakan karena sejak kemarin tidak tidur. Sejak perdebatannya dengan Rizky tadi, Dava tidak ingin memandang pemuda itu. Rasa tidak enak muncul dalam hatinya karena berkata kasar pada temannya itu tanpa memahami terlebih dulu perasaannya. Langit sudah terang dan perjalanan sudah dilanjutkan sejak tadi, namun belum ada kemajuan sama sekali. Jalur yang mereka lewati masih itu-itu saja. Yang mimpin jalan adalah Rido. Ia sejak tadi sudah menggerang frustasi karena tidak tahu harus mengambil jalan mana untuk dilalui. Rasanya semua yang ada di dekat mereka terlihat sama. Tenaga harus terkuras selama berjalan dan waktu terasa begitu lambat. Rido semakin bingung harus mengambil jalan yang mana jika teman-temannya sudah memiliki pendapat masing-masing seperti ini. Rido berbalik untuk menatap teman-temannya. Gini aja deh, yang mau ke kanan angkat tangan. Hampir semua dari mereka mengangkat tangannya kecuali Devano. Ia bersikukuh untuk mengambil jalur kiri. Lagi dan lagi mereka berbeda pendapat. Ini akan menjadi penghambat jika terus dibiarkan seperti ini. Akhirnya mereka mengambil jalur kanan untuk dilalui. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati karena jalur kanan lebih curam dan berbatu dari yang sebelumnya. Mereka sama sekali tidak sadar kalau seseorang yang berada di barisan paling belakang sudah tertinggal jauh sejak tadi karena kelelahan. Semakin mereka berjalan, semakin tinggi pula rumput yang mereka temukan. Rido yang di posisi paling depan membuka jalur untuk dilalui. Jalur semakin sempit ditambah rumput yang tinggi-tinggi hingga menutupi sebagian tubuh mereka. Devano sudah misuh-misuh karena kesulitan berjalan. Matahari semakin tinggi, namun mereka tetap berjalan menyusuri jalur yang sepertinya tidak berujung ini. Mereka benar-benar sudah terlalu jauh dari jalur pendakian yang sebenarnya. Kita cari lapak yang agak lebar dikit lagi buat istirahat. Tidak ada sautan dari yang lain. Mereka hanya mengangguk singkat karena sudah terlampau lelah dan malas untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka berjalan dengan susah payah. Jalur ini benar-benar seperti jalan yang sengaja dibuat untuk memakan korban jiwa. Kanan dan kiri semak belukar disertai rumput yang tinggi. Di sepanjang jalan dipenuhi batu yang bisa membuat siapa saja terjatuh dibuatnya. Devano kembali mendengus kesal. Rasanya ia ingin menangis saja kalau seperti ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara raungan yang entah dari mana asalnya. Spontan mereka semua berhenti berjalan. Suara raungan itu berbunyi 3 kali. Ada mau penunggu gunung ini bukan sih? Tanya Dava yang sudah gemetar takut. Suara raungan itu tidak terdengar lagi. Namun mereka masih mematung di tempat karena terlalu takut untuk berjalan. Udah lanjut, biar cepat istirahat, ucap Wisnu. Rido mengangguk dan kembali memimpin jalan untuk mencari tempat beristirahat sejenak. Aiden yang sejak tadi merasa seperti ada yang kurang pun memilih untuk menoleh ke belakang tempat di mana seharusnya Jeffran berjalan. Namun Aiden dikejutkan ketika tidak menemukan Jeffran yang seharusnya berada di belakangnya. Jeffran? Jeffran gak ada. Bukannya tadi di belakang lo ya? Tanya Dava. Aiden tidak tahu harus menjawab apa. Kepalanya seketika terasa pening membayangkan kondisi Jeffran di lokasi yang sama sekali tidak mereka ketahui. Aiden yang ingin berbalik ke tempat tadi pun rasanya sama sekali tidak mungkin karena mereka sudah cukup jauh berjalan. Ditambah jalur yang sangat mengerikan seperti ini. Jalur yang baru saja mereka lewati seketika langsung kembali tertutupi oleh semak dan rumput panjang. Seolah-olah tidak ada yang pernah melewati jalur ini.
Rido berjalan kembali ke belakang untuk menjemput Jeffran, namun tangannya dicekal oleh Wisnu dengan kuat. Mau kemana? Mau jemput Jeffran? Gak usah, gila. Lo yang gila. Lo tega biarin Jeffran sendirian di sana. Rizky menurunkan tubuh Haris dari gendongannya dan berjalan dengan perlahan untuk menghampiri Aiden yang sudah terduduk lesu. Kita tunggu 1 jam. Kalau nggak datang juga, terpaksa kita lanjut tanpa Jeffran. Kalian lihat jalur yang baru kita lewati. Rizky menunjuk jalur yang sebelumnya mereka lewati sudah kembali tertutup semak dan rumput yang lebih panjang dari sebelumnya. Kalau nasib baik, Jeffran bakal datengin kita. Tapi kalau enggak, ya sebaliknya. Dava menoleh sedikit ke belakang hanya untuk melihat wajah Bagas yang berada di bahunya. Dava memutuskan untuk menggendong tubuh Bagas sampai mereka bisa kembali ke pos nanti. Lo lihat, Jeffran hilang. Lo gak ada niatan buat bangun dan manggil Jeffran biar bisa balik lagi ke rombongan kita. Dava terus berbicara liris seakan-akan Bagas dapat mendengar semua ucapannya. Jeffran sendirian di sana. Lo sama yang lain gak mau bangun, terus bantuin nyari Jeffran. Yuda yang menyadari kalau sejak tadi Dava berbicara sendiri pun menepuk pipi pemuda itu dengan pelan. Mereka udah tenang. Jangan dibebani lagi. Aiden membiarkan air matanya jatuh. Ia terus berteriak memanggil nama Jeffran, namun tidak ada sautan sama sekali dari sang empu. Jeffran! Kali ini seakan Aiden terdengar sangat jelas saat berteriak. Rizky segera merangkulnya untuk memberi ketenangan walau itu tidak berhasil sama sekali. Yang lain hanya bisa memandang dengan tatapan khawatir dan takut tanpa tahu harus berbuat apa untuk membawa Jeffran kembali kepada mereka. Aiden terus berteriak tanpa menghiraukan rasa kering di tenggorokannya. Udah, kita tunggu Jeffran di sini. Lo berhenti teriak. Ujar Yuda berhasil membuat Aiden berhenti berteriak. Aiden merasa sangat bersalah karena Jeffran hilang tepat di belakangnya. Seharusnya ia bisa menyadari kalau Jeffran berhenti atau semacamnya, namun Aiden sama sekali tidak tahu apa yang Jeffran alami hingga ia tertinggal jauh di belakang dan berakhir terpisah seperti ini. Jeffran terus melangkah dengan segenap keyakinan dalam dirinya, melangkah lurus dengan sebelah kakinya yang pincang akibat terjatuh tadi. Matanya terus memandang ke depan, berharap netra itu dapat menemukan teman-temannya di depan sana. Kalian di mana sih? Mereka sadar gak sih kalau ada yang ketinggalan gini? Setelah dirasa cukup untuk mengeluh, pemuda 22 tahun itu memutuskan untuk lanjut melangkah walau terseok-seok. Penyebab Jeffran tertinggal rombongannya adalah kakinya yang tiba-tiba terasa kram dan sulit digerakkan. Ia sudah memanggil Aiden berulang kali, namun pemuda itu seperti menulikan pendengaran. Karena tidak ingin tertinggal terlalu jauh, Jeffran memaksakan kakinya untuk melangkah maju. Akhir yang buruk harus diterima. Tungkai yang dipaksa terus melangkah akhirnya harus rela menghantam tanah akibat kaki kanan Jeffran terkilir dan sama sekali tidak dapat digerakkan. Sebelum sang empu nekat mengurutnya dengan kemampuan yang tergolong sangat awam. Jeffran meringis berulang kali ketika kakinya kembali terasa nyeri. Tangannya menggenggam sebuah kayu yang menjadi penopangnya dengan erat, menyalurkan segala rasa sakit yang dirasakannya. Tanpa mengindahkan rasa sakit yang kian menjadi, Jeffran mencoba melangkah dengan cepat. Tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Nasib buruk kakinya seperti ditimpa batu besar saat tak sengaja menginjak sebuah tunggul kayu. Tubuhnya limbung ke arah kanan. Tanpa sepatah kata pun tubuh itu berguling dengan kencang menghantam segala hal yang dilewati. Jurang sedalam 60 meter itu Jeffran jelajahi dengan malang. Tubuhnya menghantam sebuah batu besar yang tertanam di tebing jurang. Jeffran masih mendapatkan kesadarannya beberapa saat. Tolong. Lirihan itu pergi mengalun terbawa angin tanpa ada satupun orang yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa digerakkan selain mulut. Seluruh tubuh Jeffran seperti ditimpa sebuah batu dengan ukuran melebihi panjang tubuhnya. Sakit yang menjalar di mana-mana membuat kesadarannya semakin menipis dari waktu ke waktu. Tolong. Sudah lebih dari 1 jam mereka duduk termenung menunggu kehadiran Jeffran. Namun sosok yang sejak tadi ditunggu tidak memberi tanda akan muncul kembali di hadapan mereka.
Aiden bergerak gelisah sejak tadi, bersikeras untuk menyusul Jeffran, namun Rizky terus menghalangi dengan berbagai macam alasan. Gue mau jemput Jeffran. Lo udah ngomong gitu 30 kali, Aiden. Kalian kelihatan santai banget ya. Kayak gak ngerasa khawatir gitu si Jeffran hilang. Kalian gak mikir gimana keadaan dia sekarang? Kalian gak khawatir kalau dia kenapa-napa di sana? Kalian itu sadar gak sih kalau dia sekarang dalam bahaya? Kita khawatir asal lo tahu. Gak ada yang gak khawatir sama keadaan Jeffran sekarang. Kita juga lagi mikirin gimana keadaan Jeffran di sana, Rido. Tapi kita harus apa? Jemput dia. Bahkan kita nggak tahu Jeffran di mana sekarang. Rido memalingkan wajahnya karena emosi. Sungguh ia tidak mengerti dengan cara berpikir teman-temannya yang terlalu rumit. Gue nggak ngerti sama cara kalian berpikir. Itu karena lo yang berpikiran pendek. Cerca Devano, pemuda itu berucap dengan nada santai seolah-olah itu tidak akan memancing keributan antara dirinya dan Rido. Rido hanya menganggap ucapan Devano sebagai angin lalu saja. Rido tahu kalau mereka nekat nyusul Jeffran akan semakin memakan waktu dan bisa saja bukan menemukan Jeffran. Mereka malah semakin tersesat dan mati di tempat ini. Sedikit egois namun untuk keselamatan mereka semua. Kita juga sama khawatirnya. Tapi di keadaan sekarang ini bahaya buat kita nyusul Jeffran. Lo gak denger suara raungan tadi? Bisa aja itu hewan buas yang siap buat makan kita di sana. Kita gak tahu bahaya apa lagi yang bakal kita hadapin habis ini. Rido, lo pikirin yang udah lebih dulu ninggalin kita. Gak baik biarin mereka lama-lama di sini. Dava menoleh ke arah Aiden yang sejak tadi hanya diam. Dan buat lo, Aiden, gue ngerti perasaan lo. Kita semua juga ngerasa bersalah. Tapi ini di luar dugaan kita. Kalau kita tahu Jeffran bakal hilang, gak bakal kita biarin dia jalan di belakang tadi. Jadi jangan ngerasa bersalah. Ini bukan salah lo. Aiden masih diam. Ia mendengar semua ucapan Dava namun sangat berat untuk melanjutkan perjalanan di saat keadaan Jeffran tidak jelas bagaimana. Kita lanjut sekarang. Udah mau sore. Kalau gak setuju terserah mau gimana. Tidak punya pilihan lain, Rido memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berat hati. Kepalanya terus berpikir bagaimana keadaan Jeffran, apa yang terjadi dengan Jeffran. Apakah Jeffran masih hidup? Perjalanan kembali mereka lanjutkan dengan Yuda sebagai orang yang berjalan paling belakang dan Rido yang tetap pada posisinya di bagian paling depan. Tubuh mereka mulai terasa lelah setelah tadi beristirahat kembali untuk sekedar mengisi tenaga dan makan seadanya yang mereka punya saat ini. Stok makanan yang mereka makan tadi adalah yang terakhir. Setelah itu mereka tidak tahu harus memakan apa selama tersesat di gunung ini. Yuda memandang langit yang mulai gelap. Tidak terasa hari sudah sore dan mereka belum juga menemukan jalur keluar dari gunung ini. Rido menghentikan langkahnya. Sontak mereka yang berada di belakangnya juga turut berhenti. Kenapa lagi, Rido? Tanya Wisnu. Rido tidak menjawab. Matanya fokus menatap objek di depan sana dengan takut. Seekor babi hutan dengan ukuran besar menghalangi jalan mereka. Seolah memiliki dendam, babi itu memandang manusia di depannya dengan beringas, siap untuk menyerang. Rido melangkah mundur dengan perlahan, membuat mereka yang ada di belakang juga ikut melangkah mundur, walau diterpa kebingungan. Kenapa sih? Devano sejak tadi mencoba melihat ke depannya namun tidak ada yang terlihat berbahaya. Rizky yang berdiri di belakang Rido dapat melihat dengan jelas hewan yang berada di depan mereka saat ini sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Yuda yang berada di posisi paling belakang segera mencari senjata yang bisa digunakan untuk melindungi teman-temannya dari hewan itu. Rido sudah tidak tahu harus berbuat apa selain menggenggam kayu yang sejak tadi berada di tangannya dengan kencang. Jika korban yang disebabkan oleh hewan itu, maka Rido lah korban itu karena ia di posisi paling depan. Babi itu mulai bergerak dan berlari menerjang manusia di depannya hingga terjatuh. Babi itu menyerang tubuh di depannya dengan sangat brutal. Tak peduli sejak tadi tubuhnya juga dipukuli oleh manusia lain di belakangnya. Rido terus memukuli kepala babi itu dengan kayu di tangannya dalam posisi terlentang.
Tubuhnya menjadi sasaran amukan si babi hutan. Babi itu menyerang Rido semakin brutal dengan menggigit paha Rido hingga membuat pemuda itu menjerit kesakitan. Yuda yang sejak tadi memukuli tubuh babi itu sudah mengeluarkan air mata melihat Rido yang terus diserang hewan mengamuk ini. Melihat serangan babi itu semakin brutal, Wisnu dan yang lainnya langsung menurunkan jasad mereka yang telah pergi dan segera mengambil kayu, sebagian lagi mengambil batu untuk menyerang babi hutan itu. Seakan belum puas melukai manusia di depannya, babi itu kembali menabrakkan kepalanya ke tubuh manusia di depannya berulang kali dengan keras. Mereka semua menyerang babi hutan itu secara bersamaan, namun hewan itu seperti benar-benar mengamuk, bahkan ia berbalik menyerang Dava yang baru saja memukul kepalanya dengan sangat kencang. Melihat itu, Wisnu langsung kembali melayangkan kayu yang berukuran sedang ke arah babi hutan itu dengan sangat keras. Disusul pukulan Devanu yang sudah emosi bahkan tanpa segan mendekati babi itu dan memukulnya dengan brutal. Aiden membawa Rido ke tempat aman selagi temannya yang lain menyelesaikan hewan mengamuk itu. Rido meringis kesakitan saat tangannya ditarik Aiden. Tulangnya terasa patah karena ulah hewan itu. Aiden melihat pada Rido yang sebelumnya menjadi sasaran gigitan babi hutan itu. Celana yang dipakai Rido sampai robek karena gigitan itu. Belum lagi baju yang Rido pakai terlihat robek di beberapa bagian. Babi sialan! Desis Aiden emosi saat menyingkap baju Rido dan menemukan banyak memar di tubuh Rido dengan sedikit darah yang ikut keluar di sekitar memarnya. Rido menutup matanya menahan segala rasa ngilu dan perih di tubuhnya. Kakinya yang tadi digigit terasa sangat perih, tubuhnya juga terasa remuk karena serangan babi itu. Rido, lo masih kuat kan? Cari Jefran. Yuda adalah orang pertama yang membuka mata pagi ini. Kondisi sekitar masih terlihat gelap dan udara pun terasa sangat dingin. Yuda memandang teman-temannya yang masih tertidur dengan posisi duduk dan bersandar pada batang kayu. Rautnya mendadak sayu mengingat perjuangan mereka untuk bisa keluar dari Gunung Lawu ini. Tidak sengaja pandangan Yuda beralih ke mereka yang sudah lebih dulu pergi. Raut yang mulanya sendu digantikan dengan raut kesedihan disertai air mata yang ikut mengalir membasahi wajah. Gue harus gimana? Gue gak bisa biarin kalian lama-lama di tempat ini. Tapi untuk bawa kalian keluar gue juga gak tahu harus ngapain. Cukup ikuti kata Rizky. Jangan pernah belok ke jalan manapun. Sontak Yuda langsung melihat ke sekelilingnya untuk mencari sumber suara, namun yang didapat hanya kegelapan dengan cahaya remang bulan. Yuda tahu itu pasti salah satu dari temannya yang sudah lebih dulu pergi. Itu suara Jefran. Sekarang Yuda tahu bagaimana keadaan Jefran. Sakit di hatinya semakin bertambah, air mata semakin deras. Untuk kesekian kali ia kembali kehilangan, bahkan dengan cara yang lebih kejam kali ini. Ya tidak ada, bahkan di saat Jefran menghembuskan nafas terakhir, ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Jangan nangis. Yuda, lo cowok. Suara itu mengejutkan Yuda. Di tempatnya Rizky ternyata sedang memperhatikan Yuda. Ini yang terakhir kali gue lihat lo nangis. Habis ini gak ada lagi nangis-nangisan. Kita cowok. Emang cowok gak boleh nangis? Bukan gak boleh, cuma keadaan sekarang gak cocok buat kita nangis. Gue juga ngerasain kok. Kita semua ngerasain rasa sakitnya, Yuda. Tapi gue mohon, gak ada lagi tangisan habis ini. Menurut lo kita harus kemana habis ini? Lurus aja kan? Kan lo yang ngotot minta terus lurus. Gak usah ragu. Gue percaya sama lo. Rizky mengangguk yakin. Setelah itu hening di antara keduanya, tidak ada lagi yang memulai obrolan. Hingga ringisan Wisnu dalam tidurnya terdengar. Rizky langsung gemetar ketakutan saat mendengar suara pohon yang seperti dipotong menggunakan parang itu. Berbeda dengan Yuda yang melirik sana sini dengan tenang. Suara itu berlanjut dan terdengar semakin keras hingga memaksa mereka yang sedang tidur ikut terbangun dan merasa takut disertai was-was. Apa itu? Bisik Dava pada Aiden di sampingnya. Aiden hanya menggidik bahu karena tidak tahu. Nyebelin banget sumpah, ucap Devano dengan lantang sambil menggaruk kepalanya khas orang bangun tidur. Mereka semakin dibuat terkejut ketika tiba-tiba dahan pohon yang tidak jauh di depan mereka jatuh begitu saja.
persis seperti ada yang memotongnya. Sumpah gue takut. Dava langsung merapatkan tubuh ke Aiden karena sungguh tubuhnya bergetar karena ketakutan sekarang ini. Rido yang sebelumnya masih tertidur langsung terbangun ketika mendengar suara dahan pohon terjatuh tersebut. Tubuhnya sangat lemas, dipaksa untuk tetap kuat saat ini. Mereka semua kembali menutup mata, berpura-pura tidur dan berharap makhluk yang mengganggu mereka tadi segera pergi. Namun beberapa detik kemudian mereka semua dilempari kerikil kecil secara terus-menerus, membuat rasa takut dan marah bergabung menjadi satu dalam diri mereka, terutama Devano. Mereka tetap menutup mata seolah-olah tidak tahu, bahkan ketika lemparan kerikil itu terasa semakin banyak. Tidak menyakitkan namun tetap saja horor. Devano sudah mengabsen nama binatang di hatinya. Ia jadi emosi sendiri ketika cahaya matahari tak kunjung datang dan mengakhiri gelap yang mengerikan ini. Lemparan kerikil terasa sudah berhenti. Yuda mencoba membuka matanya melirik ke sekitar yang sudah tampak lumayan terang. Udah lumayan terang cuy. Yang lain ikut membuka mata dan menghela nafas lega. Horor sumpah. Dava bahkan masih merasakan tubuhnya bergetar, entah karena takut atau dingin, kita pun tidak tahu. Kaki lu gimana? Tanya Aiden pada Wisnu. Wisnu memperhatikan kakinya sejenak dan menggerakkannya sedikit. Wisnu tersenyum simpul. Udah gak apa-apa. Terkilir dikit doang kemarin kan? Rizky merasa perutnya sedikit sakit karena tidak diisi sejak kemarin. Kita udah gak punya makanannya. Aiden selaku orang yang satu-satunya menggendong tas menggelengkan kepala. Udah gak ada. Stok minum pun tinggal dikit lagi. Kalau kita gak keluar sekarang bisa mati kelaparan kita. Ya udah yuk keluar sekarang. Gue yakin kali ini kita bakal keluar. Tumben. Salah lagi. Terus lo maunya gue gimana? Optimis salah, pesimis juga salah. Gak salah. Kita harus hemat tenaga mulai sekarang. Sambil jalan nanti kita coba cari sesuatu yang bisa dimakan. Kita juga harus lebih merhatiin Rido. Kondisi dia makin memperhatikan. Gue takut dia gak bisa bertahan. Yuda benar. Kondisi Rido semakin memburuk. Luka di pahanya itu harus segera diobati. Ditambah lagi darahnya banyak keluar dari luka itu. Memar di tubuhnya pun tidak dapat dianggap remeh. Ketika bergerak sedikit saja, mereka pasti mendengar ringikan sakit dari mulut Rido. Maka dari itu Yuda selaku orang yang menggendong Rido harus sangat berhati-hati ketika berjalan. Gue gak yakin dia bisa bertahan. Kondisi dia udah parah. Ditambah lagi bekas gigitan itu gak bisa dianggap remeh. Kalau dibiarin lebih lama lagi bisa infeksi dan lagi badan dia makin lemas karena dia gak makan apapun dari kemarin. Jelas Aiden panjang lebar. Kita terakhir makan cuma roti yang dibelah jadi beberapa bagian. Terus waktu itu juga Rido gak mau makan. Ucap Rizky, matanya masih fokus menatap Rido yang tertidur dengan nafas berat. Wajahnya benar-benar pucat. Rizky tidak sanggup melihat luka di paha itu yang hanya dibalut kain oleh Aiden. Kita bisa jalan sekarang. Langitnya udah cukup terang buat kita lanjut sekarang. Yuda mengangguk setuju atas ucapan Devano. Kita siap-siap jalan sekarang. Jangan lupa tetap berdoa dalam hati. Semoga kita bisa keluar hari ini juga. Amin. Ucap mereka semua serentak. Entah mengapa semangat mereka semua kembali full pagi ini. Semoga saja suatu pertanda baik untuk mereka. Mereka melangkah dengan sangat hati-hati karena jalur yang sebelumnya datar berubah menjadi sedikit curam dengan banyak akar pohon yang timbul keluar dari tanah. Hal itu menyulitkan mereka, apalagi cuaca tiba-tiba mendung dengan gerimis yang cukup lebat, membuat tanah menjadi licin dan semakin susah untuk dilalui. Tubuh mereka telah basah karena guyuran gerimis pagi ini. Dingin yang menyerang tubuh masih dapat ditahan, namun tidak akan lama. Mereka malah ingin menangis sekarang, mengingat tubuh pucat yang mereka gendong harus kembali terguyur hujan. Dan mereka juga khawatir jika terpleset dan jatuh. Rido sendiri sudah menggigil kedinginan. Yuda juga rutin memanggilnya dan menanyakan apa yang Rido rasakan. Dalam hatinya Rido masih berharap agar dapat bertahan hingga mereka keluar dari hutan ini. Tidak dapat dipungkiri juga, Rido amat tersiksa dengan kondisinya sekarang. Tubuhnya sulit untuk digerakkan, nafasnya juga semakin berat.
Ditambah lagi luka di pahanya terasa sangat sakit ketika tersenggol lengan Yuda yang menggendongnya. Rido merasa kepalanya pusing, penglihatannya juga sudah tidak terlalu jelas. Ia tidak tahu apa penyebabnya. Kita masih belum nemu tempat istirahat, teriak Aiden dari depan memberitahu teman-temannya. Mereka sejak tadi mencari tempat untuk beristirahat sekaligus berteduh. Namun melihat kondisi sekitar yang pohonnya memiliki ranting sedikit juga daun yang mengerucut ke atas, sangat kecil kemungkinan menemukan pohon rindang. Gak apa-apa, udah, kita lanjutkan aja. Mereka menjawab setuju dengan serentak. Apapun itu, mereka harus segera keluar. Mereka tidak mau lagi bermalam di tempat yang menyeramkan ini. Peristiwa ini akan menjadi trauma berat untuk mereka yang selamat. Keadaan semakin mencekam, angin tiba-tiba bertiup dengan kencang membuat pohon di sekitarnya bergoyang-goyang, bersiap untuk tumbang kapan saja dan menimpa mereka yang sedang berjuang di bawahnya. Suara angin bercampur dengan gerimis lebat serta suara dahan pohon yang terjatuh membuat nyali mereka sedikit menciut. Namun ingin berlindung pun tidak tahu harus kemana. Maka terus berjalan dan berdoa adalah pilihan satu-satunya. Sebuah dahan kayu yang lumayan besar jatuh dan hampir mengenai Aiden yang berjalan paling depan. Jantung Aiden berdegup kencang. Hampir saja nyawanya melayang. Mereka yang di belakangnya pun terkejut dan sontak berhenti melangkah dengan dada yang berdebar hebat. Lo gak apa-apa kan? Tanya Dava dari belakangnya. Tidak lupa ia mengeraskan sedikit suaranya agar dapat didengar oleh Aiden. Aiden mengangkat tangannya dan memberi jempol tanda kalau ia tidak terluka. Mereka bingung dan takut untuk melanjutkan perjalanan kali ini. Alam seakan tidak merestui mereka untuk pergi dari hutan ini dengan selamat. Mereka kembali berjalan dengan sangat hati-hati. Dahan kayu itu dapat mereka langkai karena tidak terlalu banyak ranting di sekitarnya. Beberapa kali mereka terpleset dan terjatuh dengan posisi terduduk. Namun tidak ada keluhan yang mereka keluarkan dari mulut masing-masing. Perjuangan mereka hari ini patut diacungi jempol. Di tengah itu semua, Rido merasa bersalah. Ia merasa hanya menjadi beban untuk teman-temannya. Kepalanya terus berpikir untuk mati agar tidak menjadi beban. Namun jauh di lubuk hatinya, ia belum siap untuk itu. Nafasnya terasa semakin berat, rasa sakit di tubuhnya bertambah berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Rido mencoba untuk tetap diam, mencoba untuk tidak mengeluarkan rintihan yang pasti dapat didengar oleh Yuda, dan membuat teman-temannya yang lain bertambah khawatir. Ia menutup matanya mencoba menikmati sensasi yang menyiksanya ini dengan sepenuh hati. Yuda merasakan hembusan nafas Rido yang mengenai telinganya seperti tidak beraturan. Hatinya semakin cemas. Do, lo oke kan? Pertanyaan dari Yuda tidak dijawab oleh Rido. Ia hanya tetap diam dan terus mencoba untuk tetap bernafas walau terasa sangat sulit. Bahkan ia tidak ingin menjawab Yuda. Namun jika ia membuka mulutnya, maka rintihan kesakitanlah yang pertama kali akan keluar. Sebentar lagi kita keluar, Do. Tahan, sebentar lagi. Devano merasa dejavu ketika melihat kondisi Rido. Ia langsung teringat Ajun di kondisi terakhirnya sebelum meninggal. Dan sekarang tubuh tanpa nyawa itu harus merasa kedinginan kembali tanpa ada yang tahu harus berbuat apa lagi untuk mengurangi dinginnya. Bahkan ketika lo udah pergi pun, lo masih harus kedinginan gini, Jun. Rizky tetap mempertahankan raut datarnya sambil sesekali menghembuskan air hujan yang masuk ke mulutnya. Keadaan saat ini membuat pikirannya tertuju pada Jeffran. Rasa menyesal tidak dapat ia hilangkan atas hilangnya Jeffran hari itu. Bukan salahnya, namun tetap saja ia merasa tidak becus sebagai seorang teman. Bahkan setelah kematian keempat temannya sekalipun menjadi penyesalan tersendiri untuknya. Pencarian tertunda karena cuaca pagi ini begitu mendung ditambah angin dan gerimis lebat yang mengguyur daerah gunung dan sekitarnya. Para tim SAR yang dibantu TNI dan polisi menyusun rencana selagi menunggu cuaca membaik. Mereka akan kembali membagi beberapa kelompok untuk berpencar dan menyusuri sedikit lebih jauh lagi dengan mencari di beberapa titik yang sudah ditetapkan. Pihak kampus yang merasa bertanggung jawab dan prihatin memutuskan untuk menerjunkan para mahasiswa yang mau menjadi relawan untuk mencari 12 mahasiswanya yang hilang. Para orang tuanya hanya beberapa yang hadir hari ini. Padahal para polisi sudah melarang para orang tua datang agar kondisi tetap kondusif. Namun mereka menolak dengan alasan ketika anak mereka ditemukan, mereka dapat langsung memeluknya tanpa harus menunggu di rumah lagi.
Bisa dibayangkan seperti apa perasaan mereka ketika anaknya hilang di gunung selama 5 hari lamanya, dan sampai sekarang pun masih belum ditemukan. Apalagi ketika Jeffran ditemukan, rasa khawatir seperti kanker yang sudah menggerogoti tubuh mereka. Dalam hati mereka terus berdoa agar anak-anak dapat ditemukan dengan keadaan selamat semua. Cukup Jeffran saja yang meninggalkan luka untuk orang di sekitarnya. Anak mereka jangan sampai. Karena jujur, kepergian Jeffran juga membuat mereka terpukul sama seperti yang dirasakan orang tua Jeffran. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Bawalah mereka kembali dengan keadaannya sebaik-baiknya. Doa itu tidak pernah berhenti terucap dari bibir Ibu Yuda. Wanita itu terus memanjatkan doa untuk keselamatan anak-anak mereka semua. Bunda dari Bagas tidak hadir karena sempat beberapa kali tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam tidurnya ia selalu memanggil nama anak semata wayangnya itu sambil menyuruhnya untuk segera kembali. Perjuangan para pendaki kita masih terus berlanjut. Mereka tidak akan menyerah begitu saja dengan keadaan yang mereka hadapi sekarang. Seberbahaya apapun itu, selama masih bersama tidak akan ada kata mundur dalam kamus mereka. Untuk kalian para petualang, perjuangan kalian harus terus berlanjut. Kami menunggu kehadiran kalian di gerbang pendakian. Raga kalian harus tetap hidup. Tawa kalian harus tetap terdengar. Cuaca tidak membaik sedikit pun, gerimis masih lebat dan angin masih bertiup dengan kencang. Hutan yang sejak tadi mereka lalui seperti tidak ada ujungnya. Namun jalurnya sudah tidak separah sebelumnya. Tubuh mereka terasa sangat lemas karena dipaksa berjalan sejak tadi tanpa ada asupan makanan sedikit pun yang dimakan sejak kemarin. Ambisi untuk keluar dari hutan ini begitu besar, sehingga mereka terlalu memaksa tubuh mereka tanpa tahu akibat apa yang akan diterima beberapa waktu ke depan. Aiden masih terus memimpin jalan. Ia menyingkirkan segala rasa takutnya yang entah datang dari mana. Aiden bertekad untuk melindungi teman-temannya seperti yang dilakukan Rido sebelumnya. Objek di depan sana membuat perasaan Aiden campur aduk. Ia melihat beberapa anak kecil berlari-larian ke sana kemari, seolah di depan sana ada sebuah pemukiman. Aiden masih diam sambil terus berjalan, matanya tidak berpaling dari anak-anak kecil di depan sana. Ada desa di sana. Aiden mempercepat langkahnya guna memastikan apakah ada desa di depan sana. Namun anehnya Aiden merasa tempat itu semakin jauh ketika ia mendekat. Anak-anak kecil yang semula berlarian di tempat itu hilang begitu saja, membuat jantung Aiden berdegup kencang karena takut. Aiden menoleh ke belakang untuk melihat teman-temannya yang sempat tertinggal tadi karena ingin memastikan apa yang dilihatnya. Dari tempatnya, Aiden melihat dengan jelas wajah lelah teman-temannya di punggung mereka, tampak wajah-wajah tenang yang sudah terlebih dulu pulang. Maaf, gue belum becus memimpin jalan untuk kalian. Tanpa sadar air mata Aiden jatuh bersamaan dengan tetesan gerimis yang mengalir di wajahnya. Gue janji bakal bawa pulang kalian secepatnya. Aiden menyunggingkan senyumnya kala teman-temannya telah berada tepat di depannya. Senyum lo, enak banget main tinggal lo. Lain kali jangan dikejar kalau lihat begituan. Kalian lihat? Ya lihatlah pinter. Lo kira lo doang yang punya mata? Lagian lo dipanggil malah makin cepat jalannya. Aiden terdiam bingung. Ia sama sekali tidak mendengar panggilan dari teman-temannya tadi karena fokusnya hanya tertuju pada beberapa anak kecil tadi. Yuda mendongakkan kepalanya. Titik lebat gerimis membasahi wajah lelahnya. Angin yang masih bertiup membuat sensasi dingin di tubuh mereka semakin berasa. Yuda melirik ke arah Rido yang masih tidak bergerak di gendongan punggungnya. Dapat Yuda rasakan hembusan nafas Rido terasa sangat berat dan tidak beraturan. Mau sampai kapan kita di sini terus? Rido sekarat. Aiden segera mendekat ke arah Yuda yang berada tidak jauh darinya karena berada di barisan paling depan setelah Aiden sendiri. Tangannya terulur untuk memegang tangan dingin milik Rido. Tidak ada reaksi yang Aiden dapat dari Rido, namun denyut nadinya masih terasa walau lemah. Aiden memandang wajah temannya satu persatu, berpikir sejenak tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita jalan sekarang. Kita nggak bisa istirahat dulu.
Tanya Dava karena sungguh kakinya terasa seperti ingin putus dan punggungnya sakit karena menggendong tubuh Bagas. 5 menit aja gue gak sanggup. Tapi kita istirahat dulu sebentar aja. Di sini juga gak apa-apa. Rizky langsung memotong ucapan Aiden. Pikirin kondisi badan kita yang gak ada asupan tapi dipaksa terus jalan tanpa tahu arah gini. Ya ada, kita tumbang dan menghambat perjalanan kita lagi. Tapi Rido gak bisa nunggu lagi. Dia sekarat. Kita juga bisa sekarat kalau jalan tanpa istirahat gini. Lo pikir coba, kita udah jalan dari pagi sampai siang dengan kondisi jalan dan cuaca kayak gini. Rizky berbicara tenang, namun sorot matanya terkesan menahan emosi yang seperti ingin meledak. Lo gak mikirin kondisi Rido? Ya mikirin lah. Lo kira gue gak punya otak? Sekarang gue tanya, lo mikirin kondisi kita nggak? Yang lain hanya dia menyimak perdebatan Aiden dan Rizky. Bahkan Dava sudah terduduk karena terlampau lelah. Kakinya terasa kaku dan sakit ketika digerakkan. Gue mikirin kondisi kita. Makanya gue ajak jalan lagi biar kita cepat keluar dari sini. Lo ngerti gak sih? Rizky menarik nafas mencoba untuk meredam emosinya. Cara lo salah. Bukannya cepat keluar, yang ada kita tumbang di jalan karena capek. Lo gak lihat Dava? Muka dia udah pucat karena capek. Jalan dari pagi ditambah gak makan sama sekali. Kita yang ada beban di punggung gak bisa dipaksa terus jalan. Aiden, kita bukan robot. Lo sebagai pemimpin jalan seharusnya paham kondisi kita. Tolol. Disis Aiden karena tidak tahu harus mengatakan apa lagi untuk mempertahankan pendapatnya. Ada popcorn gak? Enak nih lihat manusia tolol yang lagi adu mulut. Sindir Devano dengan suara lantang membuat Aiden dan Rizky langsung menatapnya geram. Devano tidak takut dengan tatapan itu. Ia malah tersenyum remeh. Lihat deh, manusia yang paling bener lagi ngamuk. Ada selimut gak sih? Kita kedinginan loh. Masa penonton gak dikasih fasilitas sih buat nikmatin acara? Gak banget sih. Dava tersenyum simpul sambil menggeleng pelan. Sifat Devano yang barbar dan nyinyir cukup menghiburnya sekarang ini. Wisnu dan Yuda hanya mendengarkan perdebatan itu tanpa ingin menengahi. Aiden dan Rizky merasa pendapat mereka yang paling benar tanpa mau mengalah dan berdiskusi bersama untuk menemukan solusi dari kondisi mereka sekarang ini. Mereka ribut. Lo gak mau marahin mereka lagi? Tanya Yuda pada Rido yang berada di punggungnya. Sekarang yang mereka ributin kondisi lo yang sekarat dan kita yang kecapean. Rido masih hidup, namun kondisinya sekarang semakin lemah membuat kesadarannya hilang sejak tadi. Nafasnya masih terasa berhembus di leher Yuda, namun sangat berat dan tidak beraturan. Tubuhnya pucat karena kekurangan darah, semakin pucat karena dingin yang disebabkan hujan dicampur angin. Debat lagi dong, seru tahu. Kita bisa istirahat sebentar selagi kalian debat. Ntar kalau kalian capek, kita bakal lanjut jalan dan biarin kalian kecapean. Terus nanti kalian ngeluh gak kita dengerin. Soalnya kita mau cepat keluar dari sini. Devano masih melanjutkan aksi nyinyirnya. Bahkan ucapannya barusan membuat Aiden dan Rizky sama-sama merasa tertampar kena mental. Si goblok. Wisnu terkekeh pelan. Memang mulut Devano dapat diandalkan di kondisi tertentu. Baik Aiden maupun Rizky sama-sama tidak membuka mulut sejak Devano berbicara tadi. Keduanya tidak akan menang jika beradu argumen dengan pemuda itu. Semua ucapan yang dikeluarkan Devano memang benar adanya. Lantas apa yang harus mereka ucapkan untuk melawan sindiran nyinyir Devano? Devano memandang mereka yang sebelumnya berdebat secara bergantian. Wajah tengilnya berubah seketika menjadi wajah datar yang tegas. Gak punya otak. Sama-sama tolol kok debat. Mending lo berdua duduk istirahat sebentar, biar jernih tuh otak. Duduk sambil diguyur hujan angin. Lo berdua duduk. Takutnya copot tuh kaki terus meninggal sebelum keluar karena dipaksa berdiri terus. Dava menahan tawanya yang ingin meledak sejak tadi karena ucapan tidak berakhlak Devano. Setelah Yuda dan Wisnu duduk, Devano mengarahkan pandangannya kepada orang yang masih setia berdiri.
Kalau yang pinter mah beda ya, orang duduk mereka berdiri. Otaknya udah terlalu pinter jadi susah buat diajak istirahat. Merasa tidak ada pilihan lain, Rizky dan Aiden langsung duduk untuk ikut beristirahat daripada mendengar ocehan Devano yang menguji mental mereka. Setelah kondisi dirasa tenang dan tidak ada suara perdebatan, Wisnu mulai menyampaikan pendapat dan arahnya ia punya. Gue rasa kalau kita jalan lurus tanpa teriak atau kasih tanda kita bakal susah untuk keluar. Pilihan kita ada dua. Kita teriak dan kasih tanda biar orang-orang yang nyari kita tahu dan cepat nemuin keberadaan kita sekarang. Atau jalan terus gak tentu arah sambil diem-diemen sampai makan korban lagi. Gue setuju. Tapi apa ada yang nyari kita? Pasti ada, Yud. Kita udah hilang selama 5 hari. Mustahil orang tua kita gak lapor buat nyariin kita. Apalagi posisi kita hilang di gunung. Pasti ada bantuan tim SAR. Gue setuju sama lu berdua. Gue yakin pasti dilakukan pencarian di sekitar gunung ini atas hilangnya kita. Yuda mengangguk membenarkan ucapan 3 temannya. Semoga yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran yang bisa membuat mereka segera keluar dari sini. Si duo pinter gak ada pendapat kah? Tanya Devano pada Aiden dan Rizky yang masih terdiam. Dava langsung menyenggol kaki Devano yang berada di sampingnya. Udah, lo kayak cewek tau, nyinyir mulu dari tadi. Kita istirahat 10 menit, habis itu Yuda tiba-tiba menghentikan ucapannya, membuat Wisnu dan yang lainnya menatap bingung ke arahnya. Matanya tak sengaja menangkap hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Kenapa? Tanya Devano heran. Tangan Yuda bergerak menunjuk sebuah keramaian yang tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Mereka langsung mengikuti arahan tangan Yuda. Rasa heran dan takut kembali menyelimuti mereka. Bagaimana bisa ada sebuah pasar di tengah-tengah hutan seperti ini dengan banyaknya pengunjung berbaju seperti pada zaman kerajaan? Pasar setan. Gumam Wisnu. Secara serentak mereka mengalihkan pandangan ketika menyadari orang-orang di pasar itu mulai melirik dengan tatapan tajam yang menyeramkan. Kita jalan sekarang. Rizky langsung menggendong tubuh Haris yang sebelumnya disandarkan pada pohon. Matanya melirik ke teman-temannya yang masih diam dengan wajah yang pucat. Malah diam, ayo. Kaki gue gak bisa gerak, Ki. Ucap Dava panik ketika kakinya tidak bisa digerakkan dan mati rasa. Rizky beralih menatap yang lain. Kalian? Devano menatap jengkel Rizky. Suaranya membuat orang-orang di depan sana menatap mereka dengan berbagai pandangan. Lu diem. Mereka ngeliatin kita sekarang. Goblok. Ya udah bangun lo pada. Mau selamat gak? Kaki kita gak bisa gerak, bodoh. Yuda balas membentak sambil terus berusaha menggerakkan kakinya yang terasa kaku. Wisnu berteriak kencang ketika merasa pipinya disayat dengan benda tajam, membuat darah mengalir deras dari pipinya yang sebelah kanan. Rasa perih dari sayatan itu bertambah 2 kali lipat karena terkena gerimis yang tiba-tiba berubah menjadi hujan yang sangat deras. Pipi Wisnu. Mereka semua kaget ketika mendapati darah yang mengalir dari pipi Wisnu. Horor anjir. Ucap Devano ketika merasa suasana yang kembali mencekam. Matanya sesekali melirik orang-orang di depan sana yang masih memandangi mereka tanpa merasa terganggu dengan derasnya hujan yang terasa sakit saat mengenai wajah. Ngapain pada lihat ke sini sih? Wisnu mencoba menutupi luka di pipinya menggunakan telapak tangan agar tidak terkena air hujan dan terasa semakin perih. Dapat Wisnu rasakan luka itu terasa sangat dalam. Ringikan tak dapat ia tahan karena sakitnya. Di tengah rasa panik yang melanda teman-temannya, Aiden tetap diam dan berusaha terlihat tenang. Matanya sejak tadi berusaha mengamati sekitar, mencoba mencari objek yang sejak tadi mengganggu teman-temannya. Karena sungguh sejak tadi ia tidak melihat apapun selain rintik hujan dan pepohonan besar dengan hawa suram dan menakutkan. Yuda terus memukuli kakinya berharap menimbulkan rasa dan dapat digerakkan seperti semula. Ayolah, biarin kita pulang. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi terasa sangat mencekam dan menakutkan. Bulu kuduk mereka berdiri seketika saat mendengar suara gemuruh dari langit. Rizky, lo pergi dari sini sekarang. Perintah Wisnu. Rizky langsung melotot tidak setuju. Maksud lo nyuruh gue buat pergi sendiri, ha?
Gue colok mata lo kalau lo jawab iya. Wisnu meringis ketika lukanya terasa berdenyut sakit saat ingin berbicara. Setidaknya lo bisa selamat nanti. Mereka kesini. Diam, pura-pura gak tahu. Mereka semua menurut dan bersikap seolah-olah tidak tahu dan tidak pernah melihat orang-orang yang sekarang ini mulai berjalan mendekati mereka semua. Meskipun Aiden tidak dapat melihat orang-orang itu, tapi Aiden paham apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi ke depannya jika menurut dan mengikuti orang-orang itu. Suara kericuhan persis seperti pasar kembali terdengar setelah tadi sempat berhenti. Namun orang-orang yang tadi berjalan mendekat tidak kunjung sampai. Mereka memilih untuk kembali melihat tempat yang sebelumnya orang-orang itu berada secara bersama. Hilang. Orang-orang tadi tidak terlihat. Yang ada hanya pohon dan tanah yang sedikit lapang di sana. Namun suara kericuhan masih terdengar walau hujan dan gemuruh terbilang sangat kencang. Bersamaan dengan itu, kaki mereka yang sebelumnya tidak bisa digerakkan perlahan kembali normal. Hal itu membuat Yuda menghela nafas lega. Kita jalan sekarang. Kaki lo pada udah bisa digerakin kan? Dava sebenarnya masih cukup lelah. Kakinya memang sudah bisa bergerak, namun letih itu tak kunjung hilang. Tapi jika terus diam di tempat ini, mereka pasti akan mendapat hal yang lebih mengerikan dari yang tadi. Wisnu? Devano menatap khawatir ke arah Wisnu. Pipi pemuda itu masih mengeluarkan darah. Wisnu mengerti. Ia lantas tersenyum meyakinkan. Gak apa-apa. Rido. Yuda kembali memanggil nama Rido untuk memastikan pemuda itu apakah ia sudah sadar. Mereka langsung menghela nafas lega ketika mendengar jawaban dari Rido, walau hanya lirihan dan gerakan tangan. Dava, Aiden. Devano benar-benar memastikan kondisi teman-temannya satu persatu. Udah aman. Aiden hanya memberikan jempol saja untuk menjawab. Mulutnya terlalu malas untuk mengeluarkan suara. Itu tadi pasar setan? Tanya Dava. Bulu kuduk seketika merinding ketika menyebut nama pasar itu. Masih terbayang jelas di kepalanya wajah orang-orang di pasar itu tadi. Rizky melirik Dava datar. Gak, pasar Senen itu tadi. Lucu sekali. Tawa garing Devano terdengar menyebalkan di telinga Rizky. Yuda menghela nafas gusar, matanya tak berhenti mengamati sekitar walau terasa susah karena air hujan. Kita nekat jalan di kondisi kayak gini. Yuda mengkhawatirkan kondisi teman-temannya jika memaksa berjalan di tengah hujan. Dengan gemuruh besar seperti ini di tengah hujan. Tapi jika tidak sekarang, maka mereka akan semakin lama keluar dari hutan ini. Mau berhenti lagi pun gue ragu sama kondisi Rido dan yang lain. Wisnu menepuk pundak Yuda pelan. Kita gak usah buang waktu lagi. Jasad mereka gak bisa kita biarin lebih lama lagi di sini. Sekarang kita jalan lagi. Berdoa jangan lupa biar kita bisa cepat keluar dari sini. Sebentar lagi kita bakal keluar. Dava hanya tersenyum tanpa menjawab. Kemudian ia mengambil posisi berdiri di belakang Aiden. Kali ini ia akan ikut melindungi teman-temannya yang lain, apapun yang dihadapinya nanti. Terus berjalan dengan tubuh yang sudah basah kuyup serta beban di punggung bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jika bukan karena yang digendongnya adalah teman sendiri, Devano tidak akan rela mengorbankan tenaganya seperti ini. Katakanlah Devano apatis, karena itu memang benar adanya. Gue kalau bukan karena teman kita aja, gak bakal sudi gue gendong di tengah kondisi kita yang kayak gini. Rizky mendecik ketika masih dapat mendengar ucapan Devano di tengah berisiknya suara hujan dan gemuruh. Apatis. Rizky sebenarnya heran kenapa ia selalu mendapat barisan yang di belakangnya adalah Devano. Berdiri di depan pemuda itu membuat darah Rizky naik seketika karena ocehan tak bermutu yang dikeluarkan olehnya. Di depan sana, Aiden masih terus berjalan memimpin teman-temannya. Jalur kali ini sudah sedikit membaik, namun di kanan dan kiri masih dikelilingi pohon, bahkan ukuran pohonnya besar-besar. Aiden sedikit takut saat angin tidak berhenti bertiup dengan sangat kencang, membuat beberapa pohon bergoyang seakan ingin jatuh dan menimpa yang di bawah. Aduh, anginnya kenceng banget ini woi. Keluh Devano karena tubuhnya ikut terhuyung ke samping karena tertiup angin. Bisa dibayangkan seberapa kencang angin itu. Gue takut ketiban pohon deh.
Mereka yang mendengar ucapan Devano jadi ikut takut. Sejak tadi juga kepala mereka dibayang-bayangi ketika pohon tumbang dan menimpa mereka. Sebuah kilatan petir dengan cahaya terang dan suara menggelegar menyambar sebuah pohon yang berada tidak jauh di depan mereka. Aiden yang berada di posisi paling depan tentu takut bukan kepalang. "Kalau tumbang kesini mati dong gue," ucapnya pelan. Ada rasa takut yang teramat sangat dalam dirinya saat ini. Dava mendengar ucapan Aiden tadi lantas terkekeh. "Gue juga mati kali." Posisi mereka sekarang ini sedang berhenti. Sejak sebuah pohon disambar petir tadi, kaki mereka mendadak berhenti. Takut untuk melangkah ke depan. Di sekeliling mereka dipenuhi pohon besar. Jadi kemana harus mereka berlindung? "Dia mau jadi rumput aja rasanya," rengek Devano. Kepalanya terus berpikir bagaimana bisa mereka dihadapkan dengan kondisi bergerak mati diam pun mati seperti ini. Lagi, petir itu kembali datang namun tidak menyambar pohon, tapi tetap saja suara dan kilatan cahaya itu bisa menyambar mereka kapan saja. "Lanjut aja, mau berlindung pun gak tahu kemana." Usul Yuda sebenarnya ia juga tidak yakin dengan pilihannya, tapi mau bagaimana lagi? Meski dengan langkah gemetar, Aiden tetap lanjut melangkah, memimpin teman-temannya menyusuri jalan yang sepertinya tidak berujung ini. Di sekitar mereka tampak sedikit gelap karena pohon-pohon besar yang rindang ditambah mendung yang sangat gelap. Pohon-pohon bergerak karena diterjang angin yang begitu kencang ditambah kilatan petir yang menyeramkan, membuat mereka yakin kalau sebentar lagi ajal akan menjemput mereka semua. Kondisi ini membuat mereka mau tidak mau pasrah dengan berjalan disertai perasaan takut luar biasa. Wisnu melihat pohon-pohon di sekitarnya seperti akan tercabut dan terbang di bawah angin yang begitu kencang. Tubuhnya saja berulang kali oleng dan hampir terbawa angin. Padahal sean yang digendongnya saat ini sudah cukup berat untuk bisa terangkat oleh angin. Devano berteriak meminta tolong dengan sangat kencang. Setelahnya disusul oleh kilatan petir dan gemuruh besar. "Ngapain teriak oi? Ya biar ditolongin lah bego." Suara pohon tumbang terdengar setelah kilatan menyambar di depan sana. Dava merasa jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Nafasnya tersengal-sengal karena takut diikuti oleh rasa lemas di kakinya, membuat tubuhnya jatuh seketika disertai nafas yang memburu. "Dava!" Pekik Yuda panik saat Dava jatuh dengan wajah pucat. Tercetak jelas raut ketakutan di wajahnya. Suara Yuda yang memanggil Dava membuat Rido kembali tersadar. Ia menerawang sekitar, cukup menakutkan untuk dikenang. Jika saja kondisinya baik-baik saja, maka teman-temannya pasti sudah keluar sejak tadi karena tidak sibuk mengurusi kondisinya. Mau tidak mau mereka semua harus berhenti dan mendekati Dava mengerubungi pemuda itu, mencoba membuatnya merasa tenang. "Lo tenang, kita bakal selamat dan pulang sebentar lagi," ucap Wisnu dengan tenang. Dava masih belum bisa mengontrol nafasnya. Bagas yang berada di gendongan belakangnya terpaksa diturunkan dan dibiarkan tergeletak begitu saja. "Kita bakal pulang, Dav, lo tenang." Devano ikut berusaha membuat Dava tenang. Bagaimanapun juga teman-temannya adalah saudara bagi Devano. Terlepas dari sifatnya yang egois, jika menyangkut teman-temannya, ia tidak akan pernah bermain-main. Rido memperhatikan Dava dari punggung Yuda. Mereka semua berdiri, hanya Aiden yang duduk untuk menyamakan posisinya dengan Dava. "Yuda, bisa samain posisi kita ke Dava?" tanya Rido dengan suara yang amat lirih. Yuda mengangguk walau sulit akan ia coba. Posisi Yuda sudah sejajar dengan Dava, dibantu oleh Aiden yang menahannya agar tidak jatuh ke belakang. Merasa posisinya sulit, Rido memilih turun walau sudah dihalangi oleh mereka semua. Minus Dava sekarang, Rido sadar tubuhnya bagai manusia yang tidak diberi makan selama bertahun-tahun. Sangat lemas dan tidak bertenaga. Tangannya yang sudah lemas dipaksa untuk menggenggam tangan Dava yang bergetar. Lengkungan tercipta di bibir pucatnya. "Sebentar lagi kita pulang." Dava mengangkat kepalanya yang sejak tadi terduduk. Mendapati raut pucat Rido membuat perasaan takut semakin menjadi-jadi, namun sekuat tenaga ia mencoba tenang. Dava berteriak takut sambil menutup kedua telinganya saat kilatan petir dan gemuruh besar kembali datang, membuat tanah yang mereka pijaki bergetar. Yang lain semakin bingung harus berbuat apa selain tetap mengerubungi Dava agar pemuda itu bisa sedikit tenang, dibantu oleh Rido dan Aiden yang berjongkok untuk memberi ketenangan pada Dava. "Dav,
Kita di sini sama-sama. Jangan takut. Sebentar lagi kita pulang. Percaya sama gue. Aiden meraih tangan Dava yang sejak tadi menutupi telinganya. Rizky yang sejak tadi diam memilih untuk mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Melihat pemandangan di depannya membuat air mata Rizky berlomba-lomba untuk keluar. Tanpa sengaja netranya kembali menangkap sosok wanita muda yang tempo hari menyuruhnya untuk mengambil jalan lurus. Wanita itu berdiri dengan pakaiannya yang serba putih. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Rizky saat netranya bertabrakan langsung dengan wanita itu. Entah dorongan dari mana, Rizky melangkah menjauh dari teman-temannya mengikuti arahan wanita itu yang memintanya untuk mendekat. Rizky sama sekali tidak sadar dengan tindakannya saat ini. Kakinya terasa begitu ringan ketika berjalan mendekati sosok itu. Rizky sudah berjarak sekitar 20 meter dari teman-temannya, namun ia masih tidak menyadari itu. Pikirannya kosong melompong seakan ditarik paksa untuk ikut dengan sosok itu. Rizky baru tersadar ketika kilatan petir dan gemuruh disertai suara pohon yang jatuh dengan keras. Dapat dipastikan, pohon yang jatuh itu berukuran sangat besar sehingga getaran yang dihasilkan pun seperti gempa. Namun Rizky juga mendengar suara teriakan yang bersautan. Suara itu terdengar menyakitkan. Rizky melebarkan matanya ketika menyadari sesuatu. Nafasnya seketika memburu dengan batin yang terasa kacau. Dan benar saja, di depan sana tubuh teman-temannya hanya tampak setengah saja karena setengah bagiannya sudah tertutupi bagian batang pohon yang besar. Ya, mereka tertimpa pohon. Rizky masih mencerna kejadian yang baru dialaminya. Pandangannya tak lepas dari pohon yang telah menimpa tubuh teman-temannya. Dengan perlahan ia turunkan tubuh Haris yang berada di punggungnya, lalu melangkah dengan terseok-seok menghampiri tubuh teman-temannya yang berada 20 meter di depan sana. Air matanya turun begitu saja. Tubuhnya meluruh ke tanah dengan gemetar, namun dipaksanya untuk bangkit kembali walau terus terjatuh saking lemasnya. Di depan sana, tampak setengah bagian tubuh teman-temannya telah tertimpa pohon besar itu. Dari kepala hingga pinggang, hanya menyisakan kaki untuk dapat diraih tangan Rizky. Enggak, ini gak mungkin. Di kepalanya terus berputar-putar kata yang beberapa menit lalu diucapkan oleh Aiden dan Wisnu. Pulang. Inikah yang dimaksud dengan pulang? Pulang tanpa membawa Rizky bersama mereka. Pulang ke tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan apapun. Apakah mereka begitu membenci Rizky hingga membiarkannya menangis sendirian seperti ini? Kalian... Tangan Rizky langsung bergerak. Ia mengangkat pohon yang menimpa tubuh teman-temannya itu. Kalian brengsek! Tidak berhenti walau tidak ada pergerakan yang ditimbulkan oleh usahanya itu. Ki, lirihan itu masuk ke telinga Rizky dengan tenangnya. Rizky langsung menunduk guna melihat siapa yang baru saja melirihkan namanya di bawah sana. Aiden tampak setengah sadar dengan wajah yang membiru. Aiden, lo bisa denger gue kan? Aiden tidak menjawab. Tangannya menggenggam erat tanah coklat lawu dengan erat. Nafasnya terasa berat sekali. Dadanya sakit, bagian belakang tubuhnya seperti ditusuk ratusan ranting yang tajam. Rizky berusaha meraih tangan Aiden, menggenggamnya dengan sangat erat. Rizky menatap Aiden dengan pandangan yang sudah mengabur karena air mata. Sakit. Lirik Aiden bagai ratusan pedang yang datang menusuk Rizky secara bersamaan. Lo bisa tahan kan? Lo bisa kan tahan sampai gue singkirin ini dari badan kalian? Aiden sudah tidak sanggup berkata apapun lagi. Tubuh serta kepalanya sakit luar biasa. Nafasnya terasa begitu berat. Pipinya yang menyatu dengan tanah terasa begitu dingin. Matanya melirik ke arah wajah Rido yang sudah terpejam dengan tenang di hadapannya. Tangisan itu pecah. Rizky berteriak sekencang-kencangnya, menyalurkan tenaganya, berharap pohon ini bisa menyingkir dari tubuh teman-temannya. Air matanya mengalir dengan sangat deras, menyatu dengan air hujan yang turut membasahi wajahnya yang memerah.
Tangannya tidak berhenti berusaha untuk mengangkat batang pohon dengan ukuran yang sangat besar itu. Aiden merasa sakit 2 kali lipat di hatinya ketika mendengar teriakan Rizky yang berusaha menolong mereka. Mulutnya ingin berkata namun suara tak lagi bisa dikeluarkan. Tubuhnya ingin bergerak namun tenaga tak lagi dimiliki. Begitu juga raganya. Aiden ingin bertahan namun umur tak dapat menunggu. Maka di sisa umurnya Aiden berusaha sekuat mungkin menggapai tangan Rizky. Udah, gue dan yang lain udah bebas. Kami udah berhasil pulang. Salah. Kalian pulang ke tempat yang salah. Merasa kepalanya pening bukan main, Aiden menutup matanya dengan nafas yang tersendat. Gue pamit nyusul mereka. Dengan begitu saja, tangis Rizky semakin pecah. Tangan Aiden yang semula menggenggamnya perlahan mengendur dan jatuh dengan bebas ke tanah. Rizky memukuli tanah yang saat ini ia pijaki. Air matanya meluruh dengan sangat deras. Lo bikin kita tersesat. Lo bikin teman-teman gue sakit. Lo bikin teman-teman gue mati satu persatu. Dan sekarang lo ambil mereka yang tersisa. Tanpa ada satupun yang bisa merangkul gue lagi di sini. Bangun kalian! Rizky berteriak, tubuhnya kembali jatuh ke tanah. Rizky menangis histeris sambil memukuli batang pohon itu. Pergi dari badan teman-teman gue. Tak ingin menyerah, Rizky kembali bangkit dengan sisa tenaga yang ia punya. Tangannya kembali meraih bagian bawah batang pohon itu, memaksa untuk menyingkir dari tubuh teman-temannya. Tidak ada perubahan. Hal itu membuat Rizky bersimpuh di tanah. Dengan cepat ia merangkak meraih sebuah tangan yang sudah membiru di sana. Itu tangan Devano. Devano, lo pasti bisa bertahan. Kalian gak boleh ninggalin gue di sini. Gak boleh. Rizky kembali bangkit dengan tubuh yang gemetar. Gue bakal singkirin pohon sialan ini dari badan kalian. Namun sedetik kemudian tubuh itu kembali meluruh ke tanah dengan tangisan yang hebat. Rizky menyalurkan rasa sakitnya dengan berteriak sambil memukuli dadanya dengan sangat kencang. Ini yang kalian maksud pulang, ah? Pulang tanpa bawa gue? Rizky beralih pada wajah teman-temannya yang masih dapat terlihat di bawah batang besar itu. Mereka sudah terbejam di bawah batang pohon itu. Wajah mereka terlihat tenang dengan darah yang mengalir dari kepala mereka. Rizky kembali merangkak untuk berdiri. Sangat sulit baginya sekarang. Tubuhnya ditundukkan untuk melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi teman-temannya. Tangisnya semakin menjadi-jadi melihat dengan jelas bagaimana mereka di bawah sana tidak bernafas sama sekali. Tubuh ringkih mereka ditimpa oleh pohonnya ukurannya 5 kali lipat lebih besar dari tubuh mereka. Tangan Rizky terulur untuk mengusap wajah pucat milik Dava. Pemuda yang sebelumnya terkena serangan panik itu kini terlihat lebih tenang dalam tidurnya. Tadi napas lu gak beraturan. Tapi kenapa sekarang malah gak ada sama sekali? Rizky kembali mengamati teman-temannya. Tubuh mereka benar-benar tertimpa batang besar ini. Dapat Rizky lihat ada darah yang mengalir keluar. Itu berasal dari tubuh Yuda, Devano, Wisnu, dan Aiden yang tertusuk ranting tajam yang ada di sekitar batang pohon itu. Si apatis pulang beneran. Devano. Rizky merasakan pingsan sekarang. Kepalanya pening bukan main, namun ia tidak akan membiarkan dirinya hilang kesadaran di saat seperti ini. Bahkan tubuh yang benar-benar sudah tidak bernyawa sebelumnya ikut terjebak di bawah batang pohon ini bersama dengan mereka yang berkumpul sebelumnya untuk menenangkan Dava.
Sekarang gimana caranya gue bawa kalian pulang? Gue berjuang sendiri. Kalian biarin gue berjuang sendiri untuk keluar. Hujan yang disertai angin tadi telah berhenti, seakan membiarkan air mata Rizky terlihat oleh seluruh penghuni hutan ini. Rizky tiba-tiba merasakan tepukan hangat dari belakangnya. Air matanya semakin deras, ia enggan berbalik karena itu akan membuat dirinya semakin hancur tak bersisa. Rizky mendongakkan kepalanya, membiarkan air mata tetap mengalir deras di pipi. Rizky berteriak kembali, ia keluarkan untuk mengurangi rasa sakit dan sesak di dada. Ki. Suara itu. Rizky bersumpah akan mengutuk suara itu jika benar suara itu milik mereka semua. Rizky menatap sejenak tubuh teman-temannya yang masih tertimpa batang pohon itu. Dengan segenap keberanian Rizky membalikkan tubuhnya menghadap ke belakang. Benar saja. Di sana mereka sudah lengkap berdiri tersenyum teduh dengan wajah berseri. Tidak ada gurat kekhawatiran di sana. Mereka benar-benar di depan Rizky sekarang, menikmati bagaimana wajah pucat itu telah bengkak dan memerah karena menangis. Kita pamit ya. Ucap Yuda terdengar tidak terbebani sedikit pun dengan kalimatnya. Rizky memilih memalingkan wajahnya enggan melihat bayangan teman-temannya yang bahkan berdiri dengan tegak bersama Ajun, Bagas, Sean, Haris, dan Jefran. Tubuh Rizky bergetar ketika merasa ada yang memeluknya dengan sangat erat. Pelukan itu terasa sangat hangat dan nyaman. Itu pelukan Devano. Rizky semakin menangis ketika bayangan Devano benar-benar tengah memeluknya saat ini. Gue balik duluan ya. Jangan lupa maafin kesalahan gue. Gue sayang banget sama lo. Lo beneran udah gue anggap sebagai saudara sendiri, Ki. Rizky spontan membalas pelukan yang diberikan oleh Devano. Mulutnya tidak bisa berkata apapun selain menangis. Devano menangis. Bagaimanapun juga ada rasa tak rela yang menggajal di hatinya ketika melihat dengan jelas tubuhnya sendiri telah tertidur tenang di bawah batang pohon besar yang menimpanya beberapa waktu lalu. Ini bukan kemauan kita buat ninggalin lo sendirian, Ki. Ini memang jalan yang sudah ditentuin buat kita sebagai orang yang bertahan. Lo harus nganter kita sampai rumah. Rizky tidak sanggup berbuat apapun selain menangis di pelukan Devano. Untuk yang terakhir kali. Matanya melihat teman-temannya yang lain yang juga turut memandangnya dengan senyuman indah, yang membuat Rizky semakin terisak. Devano melepaskan pelukannya, lantas berdiri sejajar dengan yang lain. Kali ini mereka benar-benar akan berpamitan dengan sopan. Jangan nangis, jelek. Ucap Aiden, bayangannya terlihat begitu nyata di mata Rizky. Kita pamit. Rizky menggeleng brutal mengisyaratkan pada teman-temannya bahwa ia tidak mengizinkan mereka untuk pergi meninggalkannya seorang diri. Sedetik kemudian tubuh Rizky dipeluk secara bersama-sama oleh bayangan teman-temannya. Terasa hangat dan sakit di waktu yang bersamaan. Setelah itu raib pelukan tak terasa lagi. Bayangan mereka pun turut hilang dari pandangan Rizky. Kalian beneran pergi. Tubuhnya terbanting di samping pohon yang telah menewaskan teman-temannya. Ia tidak pingsan, hanya menikmati rasa sakit dan sesak yang dirasakannya sekarang ini. 30 menit berselang, pekikan dari beberapa orang itu tidak membuat Rizky bangkit sedikit pun, menoleh saja tidak. 2 orang itu adalah Bayu dan Aji bersama 3 orang tim SAR yang tidak sengaja mereka temui tadi.
Mereka semua sebelumnya mencari sumber suara orang yang berteriak, dan benar saja. Mereka melihat setengah bagian tubuh beberapa pemuda dari bawah pohon yang ukurannya terbilang sangat besar. Mereka semakin terkejut ketika mendapati seorang pemuda lagi yang terbaring dengan tatapan kosong di samping pohon besar itu. Dilihat dari matanya, ia telah menangis cukup lama. Salah seorang tim SAR mengeluarkan HT dan segera mengirim pesan. OSC, ganti. Diterima, ganti. Lapor komandan, Regu C telah menemukan 11 survivor yang tersisa, 1 dalam keadaan selamat, dan 10 lainnya dinyatakan tewas. Baik, laporan diterima, bantuan akan segera dikerahkan. Pastikan 1 korban yang selamat tetap berada di lokasi. Siap, komandan. Bayu menepuk pipi Rizky untuk membuat pemuda itu sadar. Kamu bisa berdiri. Rizky menggeleng sebagai jawaban. Bayu menghela nafas lega. Ia bertanya hanya untuk memastikan kondisi pemuda di depannya ini. Bayu menatap pemuda di depannya. Mata milik pemuda itu kembali mengeluarkan air mata, namun tidak terdengar suara tangisan dari mulutnya. Bantuan sebentar lagi datang buat evakuasi, ucap Bima selaku tim SAR yang mengirim pesan tadi. Teman-temannya mati di depan matanya sendiri. Lirih Bayu merasa iba dengan kondisi yang menimpa pemuda di depannya sekarang. Rizky tersenyum getir mendengar perkataan orang di sampingnya. Orang itu benar. Teman-temannya mati di depan matanya sendiri. Ini akhir dari perjuangan kita, ucapnya sebelum mata itu terpejam dengan tenang. Nyatanya perjanjian untuk pulang dengan selamat hanya omong kosong belaka. Mereka memutuskan untuk pulang dengan raga tanpa jiwa. Sekarang, nama-nama mereka hanya akan menjadi sebuah susunan huruf tanpa pemilik. Pergilah dengan tenang, kawan. Petualangan kalian telah usai. Sekarang pulanglah dan tidurlah dengan tenang. Para tim SAR bersama TNI dan polisi terus berusaha mengevakuasi jasad para pendaki yang tertimpa pohon. Proses evakuasi sulit dilakukan karena ukuran batang pohon yang tidak bisa dikatakan kecil, serta tubuh para korban di bawahnya. Tim SAR takut melukai tubuh di bawah sana saat memotong batang pohon tersebut menggunakan gergaji mesin. Tim SAR bersama TNI dan polisi langsung datang setelah anggota Regu C memberi kabar kalau mereka telah menemukan para pendaki yang hilang. Para ayah korban ikut hadir guna melihat kondisi putra mereka di lokasi yang sudah sangat jauh dari pos pendakian. Rizky masih di sana menyaksikan tubuh teman-temannya yang masih setia di bawah sana. Matanya menyiratkan kekosongan. Ayah Rizky sudah membujuk anaknya itu untuk mau dibawa ke rumah sakit, namun Rizky terus menolak, bahkan berteriak kencang saat dipaksa. Kalian beneran pergi? Rizky kembali menangis, kepalanya disembunyikan di antara kedua lututnya yang ditekuk. Bahkan Rizky lupa kalau tubuh Haris ada di sampingnya saat ini. Rizky melihat bagaimana tubuh teman-temannya ditarik keluar saat batang pohon besar itu berhasil dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil. Rizky juga melihat bagaimana ayah teman-temannya menahan tangis saat melihat bagaimana tubuh anak mereka dimasukkan ke dalam kantung jenazah satu persatu. Ayah Jefran turut hadir membantu proses evakuasi. Rizky bangkit walau terasa lemas. Ia paksa kakinya untuk berjalan mendekati teman-temannya yang telah tertidur dengan tenang. Tubuh Rizky jatuh di hadapan jasad Devano, satu-satunya jasad yang belum dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Kita nggak bisa ribut lagi, Dev. Tangan Rizky gemetar bergerak mengusap darah di bagian belakang kepala Devano. Lo beneran mati ketiban pohon. Rizky terkekeh di tengah tangisnya mengingat ucapan Devano beberapa jam lalu. Tangan bergetar milik ayah Devano mendarat di pundak rapuh milik Rizky. Terima kasih. Kamu masih ada di samping mereka sampai saat ini. Ayah Devano langsung mendekap tubuh Rizky. Tangisan Rizky pecah. Ia menangis hebat di pelukan ayah Devano.
Ia menumpahkan semua tangisan yang dia tahan sejak tadi. Mereka ninggalin Rizky, Om. Ayah Devano menghapus air matanya yang mengalir begitu saja ketika mendengar ucapan Rizky. Mulutnya tidak bisa berkata apapun saat ini. Semua orang di sana menyaksikan bagaimana hancurnya seorang Devano Rizky. Seorang pemuda yang ditinggal oleh temannya. 11 temannya tanpa terduga, tanpa tanda apapun. Tio, pemuda itu sejak tadi hanya diam membisu, tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan olehnya. Matanya tak lepas dari kantung jenazah yang sudah tertata rapi di depan matanya sendiri. Hatinya memberontak ingin menangis meraung-raung, namun dengan sekuat tenaga ia tahan. Matanya tidak memandang ke arah Rizky sedikit pun. Rasa kecewa hadir di dalam hatinya. Bagaimana bisa mereka semua pergi meninggalkan Rizky seorang diri di tempat ini? Kalian ingkar janji. Tangannya mengepal erat, matanya memanas begitu melihat Rizky terduduk lemas di depannya. Maaf, gue gak bisa lindungi mereka. Dia membuang muka ke arah lain, rahangnya mengeras. Semuanya pengkhianat. Maaf, karena gak pulang dalam formasi lengkap. Tubuh Rizky sedikit terhuyung ke belakang ketika Tio memeluknya dengan begitu erat. Semua pengkhianat. Kalian pengkhianat. Lau itu kejam. Ambulan lewat secara berurutan menyita perhatian para pengguna jalan. Di dalam masing-masing ambulan terdapat seorang petualang hebat yang telah tertidur dengan tenang. Banyak pengguna jalan yang merekam bagaimana mobil-mobil ambulan itu lewat dengan meninggalkan kesan menyedihkan bagi yang melihatnya. Mereka semua tahu, di dalam sana adalah mahasiswa pendaki Gunung Lawu yang dikabarkan hilang beberapa hari lalu. Mereka juga tahu para pendaki itu tewas dan hanya menyisakan satu orang saja di antara mereka. Kabar tentang kematian 11 pendaki yang hilang itu telah menyebar dan menjadi trending topik nomor 1 di beberapa media sosial. Rizky benar-benar seperti mayat hidup di dalam ambulan. Ia tidak bergerak namun masih bernapas. Matanya menyiratkan kekosongan yang suram. Wajahnya pucat, di dalam kepalanya terisi oleh berbagai ingatan buruk semasa mereka tersesat hingga menewaskan teman-temannya. Tidak ada pilihan lagi bagi Rizky selain menutup matanya, menikmati suara sirine ambulan yang bersautan. Dalam sebuah kegelapan yang menyeramkan, Rizky sesaat merasa takut, namun matanya tidak dapat terbuka kembali seperti ada yang menahan kelopak matanya untuk terbuka. Di tengah kebingungan, suara seseorang terdengar membuat Rizky mematung di tempat. Ki. Rizky masih enggan berbalik. Ia hanya takut itu hanyalah sesuatu yang akan membuatnya semakin hancur tak bersisa. Balik, Ki. Lo gak mau lihat kita? Suara itu, suara pemuda yang pertama kali meninggalkan Rizky. Itu Sean. Susah payah Rizky menahan tubuhnya untuk tidak berbalik ke belakang, namun tarikan dari seseorang membuatnya refleks langsung berbalik. Lo gak boleh gini, Ki. Yuda. Rizky ingin menangis kencang. Orang yang menariknya tadi adalah Yuda. Di samping pemuda itu terdapat 10 orang lainnya yang telah membuat Rizky merasa hancur karena kepergian mereka. Kalian ninggalin gue. Kalian biarin gue sendirian sekarang. Kita juga gak mau ninggalin Loki. Kita juga sebenarnya gak rela berakhir kayak gini. Rido memegang pundak Rizky. Sekarang lo bangun. Ki, antar kita ke rumah. Jangan nangis lagi. Jangan pernah mikir buat berakhir, Ki. Jangan pernah ngelakuin hal-hal yang bikin kita sedih nantinya. Rizky bungkam, ia tidak tahu harus berkata apa. Sesak di dadanya masih begitu terasa. Bayangan mereka di depannya terasa begitu nyata. Bayang-bayang saat mereka tewas satu persatu masih begitu jelas di kepalanya. Rizky takut. Benar-benar takut. Lupain semuanya. Pelan-pelan aja. Kita pamit.
Kirim salam buat Tio dan permohonan maaf dari kita. Rizky hanya memandang mereka, air matanya kembali mengalir. Ia ingin berlari dan menahan mereka semua agar tidak pergi. Namun kakinya tiba-tiba kaku, tidak ada yang bisa dilakukan selain melihat kepergian mereka, disertai tetesan air mata. Setelah bayangan mereka benar-benar hilang, tubuh Rizky meluruh ke lantai ruangan yang kembali gelap. Selamat jalan kawan. Rizky membuka matanya perlahan. Matanya menerawang sekitar ruangan serba putih dengan bau obat yang menguar. Sejenak ia memandangi sekitarnya. Ruangan ini sepi, hanya ada suara detak jarum jam dan tangannya yang terpasang selang infus. Rizky tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur di ruangan ini. Hal terakhir yang Rizky ingat saat ia berada di dalam ambulan yang membawanya dan teman-temannya pergi dari gunung menyeramkan itu. Sekarang benar-benar berakhir. Rizky dan teman-temannya berhasil keluar dari gunung itu. Meskipun hanya Rizky yang berhasil keluar dengan selamat, 11 teman-temannya benar-benar mati. Semua itu bukan mimpi. Sekuat apapun Rizky menyangkalnya, itu bukanlah mimpi. Rizky sekarang benar-benar sendirian. 11 temannya telah pergi meninggalkannya. Kejadian itu menjadi trauma berat bagi Rizky. Untuk kembali menutup mata pun Rizky takut, karena setiap mata itu tertutup, bayangan mengerikan itu kembali datang seolah sebuah film yang panjang. Pendakian yang seharusnya meninggalkan kesan baik berubah menjadi sebuah kisah dengan kesan mengerikan. Sekarang tidurlah. Petualangan kalian berakhir. Gue bakal coba ikhlasin kalian. Tapi kalau itu semua gagal, gue minta maaf. Kisah mereka berakhir. 12 pemuda itu harus pulang dengan penuh duka. 11 pulang hanya tinggal raga dan 1 pulang dengan utuh, namun jiwanya ikut pergi bersama 11 pemuda lainnya. Pendakian mereka menyisakan duka. Lawu mengikat 11 pendaki itu dengan sangat erat. Lawu hanya mengembalikan 1 pendaki yang menurutnya pantas untuk kembali. Alam tidak jahat. Begitupun dengan Lawu. Alam hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Alam hanya memberikan apa yang seharusnya diberikan. Tentang hukuman yang dijanjikan, itu tergantung pada manusia. Tentang apa yang mereka lakukan. 1 bulan berselang, pemuda itu terus termenung. Tidak ada ekspresi apapun yang diperlihatkan olehnya. Semua terasa berhenti ketika ia memilih untuk terus meratap tanpa henti. Jiwanya seakan telah pergi, meninggalkan raga yang lemah tanpa penopang. Hidupnya seakan telah berakhir sejak hari itu. Ki. Prastio, pemuda lain yang sama terlukanya, datang menghampiri Rizky yang diam membeku tanpa gairah hidup. Jangan begini. Mereka gak bakal senang lihatnya. Tidak ada jawaban yang didapat Tio. Ia hanya mendapati raut wajah Rizky yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Datar, seakan tidak ada kehidupan di dalam tubuhnya. Tio mengikuti arah pandangan Rizky yang sama sekali tidak berubah sejak ia memasuki kamar temannya itu. Dadanya sesak seakan ditimpa puluhan batu besar kala melihat bingkai foto yang terletak di sebuah meja putih dengan beberapa gelang di sekitarnya. Di foto itu berdiri 13 pemuda dengan senyum cerah yang terpancar begitu indah. Seindah sunrise yang muncul di langit Surabaya pagi itu. Gue gak nyangka itu foto terakhir kita. Sekian, dan terima kasih buat Yeirin yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.